Bab 951, biarkan era penuh gejolak tiba. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Tuan Tua Thunder tercengang. Dia tidak menyangka Raja Manusia Bajingan ini begitu hina, dan bahkan mengetahui teknik licik seperti itu. Meskipun sebagai makhluk yang sangat kuat, mereka terkadang menggunakan tipu daya dan rencana, mereka biasanya mengabaikan teknik rendahan seperti itu. Namun saat ini, Raja Manusia Bajingan ini membuat Tuan Tua Thunder hancur total. Apakah orang ini masih memiliki rasa kemanusiaan yang tersisa dalam dirinya? Raja Manusia Bajingan, biarkan aku pergi dan kita akan membicarakan semuanya dengan baik, oke? Aku, Tuan Tua Thunder, bukanlah seorang penjahat. Mungkin, kita bahkan bisa berteman. Kata Tuan Tua Thunder, berteman. Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Benar, aku, Tuan Tua Thunder, paling suka berteman. Semua yang telah kau lakukan padaku, aku bisa melupakan masa lalu. Meskipun ini adalah apa yang dikatakan oleh Master Tua Thunder di permukaan, hatinya sebenarnya terbakar dengan amarah yang membara. Masa lalu biarlah berlalu, lelucon internasional macam apa itu? Atas semua yang telah dilakukan Raja Manusia itu kepadanya, Master Tua Thunder tidak sabar untuk menghancurkannya dengan keras. Sebenarnya, aku, Lin Fan, juga sangat suka berteman. Lin Fan terkekeh. Oh, kalau begitu, kita memiliki perasaan yang sama. Kita bisa menjadi saudara sumpah sekarang. Kau bisa menjadi kakak. Untuk menjaga hidupnya tetap utuh, Master Tua Thunder tidak terlalu peduli dengan apapun saat ini. Bunuh, masa depan. Bam, kehidupan masa depan Master Tua Thunder baru saja dibantai. Manusia, maksudku, kakak. Apa yang kau lakukan? Kita adalah saudara sumpah, bukan? Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Master Tua Thunder sangat marah saat ini. Namun, demi hidupnya, dia hanya bisa memohon dengan menyedihkan. Kakakmu di sini membantumu mengendurkan anggota tubuhmu sehingga kau dapat merasakan cinta yang dimiliki kakak untukmu. Lin Fan tertawa dingin. Bersihkan. Lin Fan melantunkan beberapa kitab suci dan kekuatan pemurnian menyembur keluar perlahan sebelum membungkus Tuan Tua Guntur di dalamnya. Ini benar-benar pertama kalinya dia mencoba memurnikan makhluk yang sangat kuat. Dia bertanya-tanya perasaan seperti apa yang dimiliki Tuan Tua Guntur tentang ini. Pikiran itu sebenarnya membuatnya merasa sedikit bersemangat. Ark, sialan, Raja Manusia sialan, jangan berani-beraninya bersikap kurang ajar sekarang. Aku adalah Tuan Tua Guntur, dan makhluk yang sangat kuat. Kau tidak akan pernah bisa memurnikanku. Tuan Tua Guntur berteriak sementara matanya bersinar dengan ekspresi ketakutan. Dia tidak menyangka kalau Raja Manusia sialan itu akan sekejam ini, berani memperlakukannya seperti itu. Sepertinya masih tidak berguna, seru Lin Fan dan tampak sangat kecewa. Tuan Tua Thunder menghela napas lega. Itu benar-benar menakutkan. Jika dia benar-benar dimurnikan, itu akan benar-benar menjadi akhir baginya. Haha. Kau tidak akan pernah bisa memurnikan makhluk yang sangat kuat. Makhluk yang sangat kuat adalah eksistensi yang paling kuat di. Sebelum kata-kata Tuan Tua Thunder bahkan selesai, dia menemukan sebuah tinju seukuran karung tinju melayang ke arah perutnya sekali lagi. Kekuatan yang luar biasa itu menembus seluruh tubuhnya saat pantat Tuan Tua Thunder tersentak bersama dengan jeritan tragis yang keluar dari tenggorokannya. Apa yang sedang kau coba lakukan? Teriak Tuan Tua Thunder saat dia bisa merasakan kekuatan itu mengalir deras melalui seluruh tubuhnya seperti aliran air. Seolah-olah dia bisa muntah kapan saja. Tidak apa-apa, aku hanya memukulmu untuk melonggarkan tubuhmu. Lin Fan benar-benar menolak untuk percaya bahwa dia tidak bisa memurnikan orang ini. Awalnya, Lin Fan ingin membunuh Tuan Tua Thunder, namun, setelah dipikir-pikir lagi, menyelamatkan nyawanya mungkin akan menghasilkan nilai yang lebih besar di masa mendatang. Bagaimanapun, kekuatan Tuan Tua Thunder masih merupakan sesuatu yang bisa dianggap cukup kuat. Dia jauh lebih kuat daripada Tuan Tua kelelawar itu. Tuan Tua Thunder mengangkat kepalanya dengan mengancam. Namun, ketika dia melihat seringai licik dan menyeramkan di wajah Raja Manusia itu, hatinya yang teguh dan bergemuruh yang selalu teguh sepanjang zaman kuno mulai bergetar. Dia merasa seolah-olah ada malapetaka yang mengerikan yang menunggunya saat ini. Dan pada saat itu, pukulan lain datang dari Lin Fan. Tenggorokan Tuan Tua Thunder tercekik erat oleh lengan Lin Fan, dan tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Tidak peduli seberapa banyak kekuatan yang dia coba keluarkan, semuanya sia-sia. Hentikan itu.
Sebaiknya kamu hentikan itu sekarang. Tuan Tua Thunder menjerit. Pemurnian. Lin Fan mengerahkan teknik pemurnian. Sudah kubilang hentikan, kau tidak akan pernah bisa memurnikan leluhurmu. Master Tua Thunder tidak pernah membayangkan bahwa ini akan menjadi akhir hidupnya suatu hari nanti. Ini terlalu menyedihkan, sampai-sampai dia hampir tidak bisa menghadapinya lagi. Bam, bam. Lin Fan meninju ke arah perut Master Tua Thunder beberapa lusin kali terus-menerus. Setiap pukulan lebih kejam dari yang sebelumnya. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan Master Tua Thunder, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menahan siksaan di bawah serangan tanpa henti ini. Tubuhnya menggigil tak terkendali dan menyemburkan darah yang mengotori tanah. Hentikan itu. ARGH. Tiba-tiba, Tuan Tua Thunder mulai merasa seolah-olah dia kehilangan kekuatan. Dia begitu lesu sehingga dia hampir bisa hancur sekarang. Apa yang kau inginkan dariku? Jika kau ingin membunuhku, bunuh aku. Apakah kau harus menyiksa nenek moyangmu seperti itu? Bahkan jika nenek moyang harus menghancurkan diri sendiri, aku akan menjatuhkanmu ke neraka bersamaku. Tuan Tua Thunder melolong. Tiba-tiba, seolah-olah Tuan Tua Thunder baru saja memikirkan sesuatu. Hancurkan diri sendiri. Saat Lin Fan mendengar suara Tuan Tua Thunder ini, wajahnya berubah seolah-olah dia baru saja mengingat sesuatu yang mengerikan. Astaga! Tuan Tua Thunder ini berpikir untuk menghancurkan dirinya sendiri. Pada saat ini, Tuan Tua Thunder tertawa terbahak-bahak. Raja manusia sialan, nenek moyangmu akan menghabiskannya hari ini. Tiba-tiba, kekuatan Master Tua Thunder melonjak keluar darinya dengan cepat. Aura yang dipenuhi dengan kekuatan yang menghancurkan mulai mengalir dalam tubuhnya seolah-olah bisa meledak kapan saja. Penghancuran diri dari makhluk yang sangat kuat bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Bahkan makhluk yang sangat kuat dengan level yang sama mungkin tidak dapat bertahan melawannya sama sekali. Haha, Raja manusia sialan, kau bisa mati saja bersama nenek moyangmu. Master Tua Thunder tertawa seperti orang gila saat ini. Namun tiba-tiba, rasa sakit yang tidak manusiawi menjalar ke seluruh tubuhnya. Wajah jahat Master Tua Thunder berubah drastis seolah-olah dia merasakan sesuatu yang sangat aneh. Sialan. Apa kau mencoba menakut-nakuti Yang Mulia sampai mati? Bahkan jika kau ingin menghancurkan diri sendiri, Yang Mulia akan membuatmu menahannya. Lin Fan menepuk kepala Master Tua Thunder seperti anjing dengan marah. Ketika dia menyadari bahwa Master Tua Thunder akan menghancurkan dirinya sendiri, Lin Fan benar-benar ngeri sesaat. Setelah itu, dia ingat bahwa masih ada langit dan bumi yang berputar miliknya. Dengan satu gerakan tangannya, dunia akan menjadi miliknya. Bahkan jika seseorang ingin menghancurkan dirinya sendiri, mereka harus menahannya sepenuhnya. Master Tua Thunder menjerit dengan menyedihkan. Ini adalah rasa sakit yang bahkan dia tidak bisa tahan sama sekali. Hehe, berdasarkan situasi saat ini, dia pasti siap untuk dimurnikan sepenuhnya. Lin Fan tersenyum. Memurnikan. Pada saat ini, tubuh Lin Fan memancarkan kekuatan pemurnian yang sangat kuno. Setiap makhluk jahat atau keji harus bertobat dan menyesuaikan diri dengan pengguna kekuatan pemurnian ini. ARGH. Raungan menyedihkan dari Master Tua Petir meledak saat kekuatan pemurnian membungkus seluruh hatinya. Bersihkan. Lin Fan berteriak saat serangkaian Buddha muncul dan melayang keluar dari kehampaan sebelum mengepung Master Tua Thunder. Para Buddha ini melantunkan kitab suci saat kekuatan pemurnian meledak dengan dahsyat secara berurutan. Ekspresi mengancam dari Master Tua Thunder secara bertahap mulai berubah di bawah pengaruhnya, berubah menjadi penuh kasih sayang, baik hati, penyayang, bermartabat, dan murni. Ding, selamat telah memurnikan Master Tua Thunder. Hahaha, ketika Lin Fan mendengar pemberitahuan dari sistem, dia tertawa terbahak-bahak. Baginya, Master Tua Thunder adalah seseorang yang memberikan banyak sekali manfaat. Apakah Lin Fan bisa menjadi makhluk yang sangat kuat dalam satu gerakan atau tidak sepenuhnya bergantung pada Master Tua Thunder ini. Pada saat ini, Lin Fan mengangkat kepalanya dan menatap ke langit dengan wajah penuh emosi. Sekarang saatnya era yang penuh gejolak tiba, saatnya untuk membiarkan Yang Mulia melampaui segalanya. Bab 952, menghancurkan diri sendiri. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Tuan, pada saat ini, Tuan Tua Thunder telah dimurnikan sepenuhnya oleh Lin Fan dan berubah menjadi anjingnya sepenuhnya. Jika Lin Fan menginginkannya mati atau hidup, dia akan mati atau hidup. Tidak ada peluang baginya untuk menolak sama sekali. Ya,
Siapa yang mengira bahwa makhluk yang paling kuat, Tuan Tua Thunder, akan dimurnikan oleh seseorang seperti itu? Jika salah satu makhluk paling kuat lainnya mengetahui hal ini, jantung mereka bahkan mungkin melompat keluar dari dada mereka karena pukulan itu. Jika aku membunuh Tuan Tua Thunder ini, aku mungkin dapat mencapai tingkat atas negara kuno abadi. Tapi, Tuan Tua Thunder ini mengingatkanku bahwa dia sangat berharga. Hati Lin Fan melonjak kegirangan saat segala macam taktik mulai bermunculan di benaknya. Akhirnya, dia memutuskan rencana terbaik dari semuanya. Ini adalah rencana yang akan memungkinkannya untuk berubah menjadi dewa dengan satu pikiran. Apakah dia bisa berubah menjadi dewa atau tidak, semuanya bergantung pada Tuan Tua Thunder saat ini. Buat penghalang langit dan bumi bersamaku. Lin Fan memerintahkan. Ya, Tuan Tua Thunder tidak perlu ragu saat dia mengirimkan kekuatan petir misterius yang membubung ke udara dan membentang melintasi kehampaan tak berujung sebelum berubah menjadi segel satu demi satu. Lin Fan menunjuk dengan jarinya saat teknik penyegelan sumber meledak. Ini adalah dasar penyegelan langit dan bumi. Kekuatan Bigra, kabut tak berbau dan tak berwarna itu juga meresap ke dalam kehampaan tak berujung. Pada saat ini, seolah-olah seluruh jaring laba-laba terbentang, menyelimuti seluruh langit. Setiap helainya berkilauan dengan cahaya dan dipenuhi dengan kekuatan penyegelan yang tak terbatas. Setelah entah berapa lama, hanya setelah segel langit dan bumi di seluruh tempat ini mencapai kondisi puncaknya, Lin Fan menghentikan tindakannya. Dengan segel ini di sini sekarang, akan mudah bagi siapapun untuk masuk. Tapi keluar, itu masalah lain sama sekali. Lin Fan sangat senang dengan semuanya saat ini. Tuan Tua Thunder, panggil semua makhluk paling kuat yang pernah kau panggil dan kelompokkan. Kali ini, Lin Fan bersiap untuk melakukan hal besar. Ya, Tuan Tua Thunder menganggukkan kepalanya sebelum aliran kesadarannya yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke dalam kehampaan. Leluhurmu telah menangkap Raja Manusia. Rekan-rekan makhluk paling kuat, silakan maju dan bantu aku. Seketika, semua aliran kesadaran ini menyebar ke segala arah. Tidak butuh waktu lama sebelum kehampaan mulai bergetar. Tuan Tua Petir, tak kusangka kau akan memberitahu leluhurmu di sini tentang hal itu. Kau benar-benar orang yang dapat diandalkan. Seekor buaya raksasa turun ke dunia saat cakar raksasa itu merobek kekosongan terbuka sebelum memanjang perlahan. Itu sudah pasti, meskipun kejadian sebelumnya adalah kesalahpahaman, leluhurmu di sini tentu harus menebus kesalahanmu. Kata Tuan Tua Petir, haha, lumayan. Mulai hari ini, kami akan menghapus semuanya. Tuan Buaya Tua tertawa terbahak-bahak saat dia menatap Raja Manusia Bajingan di depannya dengan mata penuh nafsu. Ini memang Raja Manusia Bajingan itu. Setelah mengambil semua barang legendaris itu untukmu sendiri, sekarang saatnya kau memuntahkannya hari ini. Tak kusangka Tuan Buaya Tua akan selangkah lebih awal dariku. Lucifer tiba saat cahaya ilahi bersinar di seluruh dunia. Ketika dia merasakan penyegelan kekosongan di dekatnya, dia sedikit terganggu dengan itu pada awalnya. Segel ini, manusia ini sangat licik dan telah lolos dari tangan leluhurmu berkali-kali. Kali ini, leluhurmu telah meletakkan segel formasi langit dan bumi secara keseluruhan. Mari kita lihat bagaimana dia bisa lolos dari ini sekarang. Kata Master Tua Petir dengan percaya diri. Mengikuti dari dekat, naga air sepanjang 1000 kaki berputar-putar. Ini adalah Master Tua Naga Air yang telah tiba. Master Tua Petir, tidak kusangka kau akan menangkap Raja Manusia sialan ini. Pada saat ini, Master Tua Devouring Heavens juga tiba. Aku, Dewa Iblis Kekeringan, telah tiba. Dewa Iblis dari ras kuno turun. Dan di sampingnya berdiri Dewa Iblis lainnya juga. Ini adalah Dewa Iblis surga ekstrim dari ras kuno. Kemungkinan besar, Dewa Iblis Kekeringan khawatir bahwa kekuatannya mungkin tidak cukup sendirian, dan karenanya, memutuskan untuk membawa seseorang dari rasnya sendiri. Tuan Tua Devouring Heavens, Lucifer, Drought Demonic God, Extreme Heavens Demonic God, Tuan Tua Water Dragon, Tuan Tua Crocodile, dan Tuan Tua Thunder. Ini membentuk total 7 makhluk yang sangat kuat. Melihat jumlah makhluk yang sangat kuat yang telah turun, bibir Lin Fan melengkung menjadi seringai dingin. Sepertinya kalian semua sudah diperhitungkan. Kata Lin Fan, Raja Manusia, serahkan item legendaris. Antara surga dan bumi di sini, kau tidak punya tempat untuk lari sekarang. Tuan Tua Water Dragon berkata dengan muram. Itu benar, di tangan 7 orang dari kita, bukan berarti kau masih bisa melarikan diri sekali lagi, kan?
Karena kecerobohan kita sebelumnya, kamu berhasil melarikan diri sekali. Tapi, kamu tidak akan beruntung lagi. Di bawah kekuatan gabungan dari 7 makhluk paling kuat ini, tidak peduli siapapun itu, mereka pasti akan kalah. Namun, bagi Lin Fan, meskipun hanya ada 7 makhluk paling kuat di sini, ini masih lebih baik daripada hanya ada satu dari mereka di sekitar. Lin Fan melihat ke arah Master Tua Thunder sebelum tertawa dengan tenang, karena kalian menginginkan barang legendaris, datanglah dan dapatkan mereka. Tekan dia, Master Tua Thunder meraung dan menyerang lebih dulu. Berikutnya, makhluk paling kuat lainnya mengikutinya. Tepat pada saat semua makhluk paling kuat lainnya menyerang, Master Tua Thunder memanfaatkan kesempatan itu ketika mereka tidak memperhatikan untuk mundur sedikit. Haha, bukannya aku bisa takut pada kalian. Datang dan hajar aku jika kalian punya nyali. Jantung Lin Fan melonjak kegirangan sebelum dia berjongkok sambil menutupi kepalanya. Boom, 6 makhluk paling kuat mengelilingi Lin Fan sepenuhnya dan maju dengan serangan hebat satu demi satu, menghujani tubuhnya. Pada saat ini, Lin Fan hanya bisa merasakan bahwa keberuntungannya terlalu baik. Jika bukan karena fakta bahwa Grid Sage telah membantunya untuk menaikkan physical body state-nya ke kondisi kultivasi penuh Immemorial Ancient, dia mungkin telah dipukuli sampai mati secara fisik oleh 6 makhluk paling kuat di sini. Manusia, jika kamu tidak ingin mati di sini dan sekarang, serahkan item legendaris itu. Kamu benar-benar bermimpi. Pukul aku sampai mati jika kamu punya nyali. Lin Fan menutupi kepalanya sebelum berbaring di tanah, membiarkan mereka memukul sesuka hati. Mencari kematian. 6 makhluk paling kuat memfokuskan semua perhatian mereka ke tubuh Raja Manusia sialan ini di sini. Bagi mereka semua, item legendaris surga dan bumi itu adalah harta karun di antara harta karun. Tapi, untuk berpikir bahwa Raja Manusia sialan ini akan mendapatkan semuanya. Bagaimana mungkin mereka bisa menanggung sesuatu seperti ini? Itu benar, Yang Mulia memang mencari kematian. Datang dan pukul ayahmu sampai mati jika kamu bisa. Lin Fan meraung. Kaki demi kaki, mereka menghujani tubuh Lin Fan dengan tendangan. Lin Fan memeluk paha salah satu makhluk paling kuat saat ini dan melanjutkan, ayo. Tendang aku sampai mati. Sialan, lepaskan leluhurmu, dasar manusia terkutuk. Bam, wam, po, bish. Lin Fan menutupi wajahnya dengan telapak tangannya dan membiarkan makhluk paling kuat itu memukul sesuka mereka. Bagaimanapun, bahkan jika dia berkelahi dengan mereka, dia tidak akan bisa menang secara langsung. Dia mungkin juga membiarkan mereka menghajarnya sampai puas. Bagaimanapun, Yang Mulia adalah orang baik. Ini sudah saat-saat terakhir mereka, jadi ada baiknya mereka membiarkan mereka mengeluarkan semua kekuatan desolate dalam tubuh mereka sekarang juga. Waktu berlalu, detik demi detik dan menit demi menit. Tak lama kemudian, keenam makhluk yang paling kuat itu menyadari bahwa manusia ini terlalu tangguh. Untuk sesaat, bahkan mereka merasa sedikit lelah. Tuan Tua Petir, kudengar dao petirmu dapat menyiksa hati dan jiwa seseorang. Bagaimana kalau kau mencobanya? Tiba-tiba, Tuan Tua Pemakan Surga teringat pada Tuan Tua Petir. Namun, ketika ia menyadari bahwa Tuan Tua Petir tidak ada di sekitar mereka, ia mulai melihat ke kiri dan ke kanan untuk mencari keberadaannya. Tiba-tiba, Tuan Tua Pemakan Surga menyadari bahwa Tuan Tua Petir melayang tanpa suara di kehampaan di atas sana dengan petir yang melilit tubuhnya. Aura yang menghancurkan mengalir keluar dari dalam dirinya. Tuan Tua Petir, apa yang sedang kau pikirkan? Tuan Tua Pemakan Surga bertanya dengan bingung. Menghancurkan diri sendiri. Wajah Tuan Tua Petir tampak tenang saat ini. Ketika kata-kata mengerikan, menghancurkan diri sendiri, keluar dari mulut Master Tua Petir, itu terdengar seperti hal yang paling normal. Jangan, Master Tua Petir, jika kau menghancurkan diri sendiri di sini, kita semua akan terlibat. Teriak Master Tua Naga Air. Dan pada saat ini, Lin Fan berdiri tegak dan memutar lehernya ke kiri dan kanan untuk meregangkannya. Semuanya, harap tetap diam. Biarkan aku yang menjelaskan bagian kedua dari pertunjukan ini dan menjelaskan kepada kalian tentang dampak yang akan ditimbulkan oleh penghancuran dirinya. Bab 953, nyaris saja. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Pada saat ini, Lin Fan berdiri seolah-olah dia baik-baik saja dan rapi, merapikan pakaiannya. Tuan Naga Air, tendanganmu itu luar biasa. Namun, sama sekali tidak sakit.
Lin Fan menyingkirkan jejak kaki dari pakaiannya dan terkekeh. Kau, wajah Tuan-Tua Naga Air membeku karena dia tidak berani mempercayai semua yang ada di hadapannya. Apa yang sebenarnya terjadi saat ini? Mengapa manusia ini tampak seolah-olah tidak ada yang salah dengannya? Mungkinkah ada beberapa situasi yang terjadi? Tuan-Tua Devouring Heavens, apa yang kau katakan sebelumnya benar sekali. Jika Tuan-Tua Petir menghancurkan dirinya sendiri, kalian semua pasti akan terlibat karenanya. Lin Fan menyibakkan jubahnya dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya sambil berbicara dengan ekspresi tenang. Baiklah, biar aku coba jelaskan kepada kalian bagaimana penghancuran diri itu akan terjadi. Sekarang, teori di balik penghancuran diri ini relatif sederhana. Panas mengembang, dingin menyusut. Meskipun itu hanya 4 kata, Yang Mulia menyimpulkan bahwa beberapa dari Anda mungkin tidak memiliki latar belakang ilmiah untuk memahaminya. Oleh karena itu, izinkan saya menyederhanakannya lebih jauh. Tubuh Master Tua Petir dapat dilihat sebagai pot raksasa saat ini. Di dalamnya, ada eliksir universal, kursi dewa abadi, surga, roh esensi, dan banyak hal lain yang memiliki jumlah energi yang luar biasa. Saat ini, semuanya berkerumun dan menyatu sambil mengembang keluar. Adakah yang bisa membayangkan jumlah kekuatan yang bisa diperoleh dari ledakan ini nanti? Sekarang, saya tahu bahwa Anda sudah mengerti inti masalahnya, Master Buaya Tua. Namun, saya pikir akan lebih baik bagi saya untuk menjelaskannya. Saat Lin Fan melihat bahwa Master Buaya Tua hendak membuka mulutnya, dia tentu saja tidak memberi kesempatan kepada yang terakhir untuk melakukannya. Jika kita berasumsi bahwa kekuatan penuh dari satu serangan Master Tua Petir ditempatkan pada level 1, jumlah kekuatan yang akan dipancarkan dari penghancuran diri akan berada pada level 5. Itu adalah 5 kali kekuatan penuh. Lin Fan melanjutkan, setelah dia selesai, semua ekspresi dari makhluk yang paling kuat berubah menjadi merah. Master Tua Naga Air bahkan meraung dengan marah sekarang, apa yang sebenarnya kau inginkan, Master Tua Petir? Master Tua Petir tidak menjawab sama sekali saat dia terus mengumpulkan kekuatan. Tubuhnya mengeluarkan suara retak saat air mata muncul di tubuhnya. Seolah-olah ada kekuatan mengerikan yang tidak sabar untuk keluar dari tubuhnya. Oh, betul juga, aku lupa memberitahu kalian. Master Tua Thunder sudah kujinakkan. Tentu saja, akulah yang berkolusi dengannya untuk memancing kalian keluar. Lin Fan terkekeh. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua makhluk yang sangat kuat terkejut saat ini. Tiba-tiba, semuanya tampak tidak beres bagi mereka. Apa yang sebenarnya ingin kalian lakukan? Dengan jarak sedekat ini, kalian pasti juga tidak akan aman. Makhluk yang sangat kuat mulai panik. Ini bukan makhluk kuat biasa yang menghancurkan diri sendiri, itu adalah Master Tua Thunder. Pergi, ayo cepat pergi. Lucifer meraung. Beraninya dia terus tinggal di sini lebih lama lagi. Serangkaian sosok melesat keluar ke dalam kehampaan. Namun, mereka segera menyadari bahwa jalan mereka ke depan telah terhalang. Jangan melawan lagi, kawan. Aku sudah memasang segel di seluruh tempat itu dengan Tuan Tua Petir. Bahkan jika kalian makhluk yang sangat kuat ingin melepaskan segelnya, kalian akan membutuhkan setidaknya durasi 1 batang dupa yang terbakar. Petik 2. Tapi, sayang sekali waktu yang tersisa sebelum Tuan Tua Petir menghancurkan dirinya sendiri hanya tinggal 10 detik sekarang. Lin Fan terkekeh pelan, sama sekali tidak terganggu oleh apapun. Tuan Tua Pemakan Surga dan yang lainnya menatap Lin Fan dengan marah, Raja Manusia Sialan. Biarkan kami keluar dari sini dan kami pasti tidak akan melawanmu di masa depan. Kalau tidak, kalian akan terseret ke dalam masalah ini juga. Benar sekali, mengingat kekuatan kalian pasti tidak akan mampu menahan ini juga. Kata Tuan Tua Buaya. Lin Fan menepisnya dengan tangannya dengan acuh sebelum. Terkekeh, kawan, jangan terlalu memperumit masalah sekarang. Satu-satunya alat untuk melawan penghancuran diri, adalah ini. Pada saat ini, Lin Fan mengeluarkan Heaven and Earth Smelt. Ini, ketika makhluk yang paling kuat melihat Heaven and Earth Smelt, mereka tertegun sejenak. Ini disebut Heaven and Earth Smelt, dan merupakan eksistensi terberat di dunia. Bahkan penghancuran diri tidak akan memberikan kerusakan apapun padanya. Tapi tentu saja, You Truly adalah satu-satunya yang memiliki mainan ini. Bagaimana dengan kalian? Tidak seberuntung itu. Saat Lin Fan selesai dengan kalimatnya, geraman besar terdengar. ARGH.
Suara Master Tua Petir melolong saat kekuatan di dalam tubuhnya telah meluas ke kondisi puncak. Kekuatan kehancuran yang telah disalurkannya akhirnya mencapai titik puncaknya di mana dia ingin meledak dengan semuanya sekarang juga. Raja manusia sialan, kau tidak bisa melakukan itu. Makhluk yang paling kuat berteriak. Tidak ada waktu lagi. Lol KTH Sibai. Lin Fan tidak menyia-nyiakan omong kosong pada mereka dan segera bersembunyi di dalam Heaven and Earth Smelt. Menyusut. Seketika, Lin Fan mengecilkan Heaven and Earth Smelt menjadi seukuran partikel debu. Sekarang, semua makhluk paling kuat yang ingin menggunakan Heaven and Earth Smelt sebagai perisai dan bersembunyi di baliknya tidak punya pilihan lain. Bagaimana ini bisa terjadi? Bajingan itu, makhluk paling kuat itu marah. Item legendaris, lindungi tubuhku. Melahap surga dan mengonsumsi bumi. Aku akan tetap tidak bisa dihancurkan untuk selamanya. Dao dari surga ekstrim, batas duniawi yang tidak bisa dihancurkan. Pada saat ini, makhluk paling kuat ini meledak dengan semua kekuatan yang mereka miliki bahkan untuk mengisap susu dari payudara. Mereka benar-benar takut sekarang. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa sesuatu seperti itu akan terjadi. Makhluk paling kuat yang menghancurkan diri sendiri. Jika bukan karena fakta bahwa mereka akan menyaksikannya sekarang, mereka akan berpikir bahwa ini sepenuhnya mustahil. Bam! Tepat ketika makhluk-makhluk yang sangat kuat masih terjebak dalam ketidakpercayaan mereka, Master Tua Petir meledak. Semua energi yang telah terkumpul meledak saat kekuatan yang hebat itu langsung merobek seluruh langit dan bumi. Cahaya itu menyilaukan saat seluruh dunia jatuh ke dalam keadaan ketiadaan. Ketika makhluk-makhluk yang sangat kuat dari dunia lain merasakan gema kekuatan ini, jantung mereka berdebar kencang saat wajah mereka berubah. Mereka telah merasakannya. Ini adalah penghancuran diri makhluk yang sangat kuat. Segala sesuatu dalam radius 1 miliar mil dapat merasakan akibat dari gelombang kejut tersebut. Ini terutama terjadi pada dunia yang sunyi ini yang hancur berantakan dan kembali ke sumbernya. Bahkan jika itu adalah segel yang telah diletakkan Lin Fan bersama dengan Master Tua Petir, itu tidak dapat membantu tetapi hancur dan menghilang di hadapan kekuatan ini. Lin Fan bersembunyi di dalam surga dan bumi dan menyaksikan dunia yang cemerlang di hadapannya berubah menjadi abu. Pada saat itu, dia merasa ingin melompat kaget. Ini terlalu kuat, bukan? Makhluk-makhluk yang sangat kuat itu seharusnya tidak langsung terbunuh oleh ini, kan? Jika mereka terbunuh, dia akan mengalami kerugian yang sangat besar. Mereka harus tetap hidup bahkan dengan satu napas kehidupan saja agar Lin Fan dapat membunuh mereka dan mendapatkan poin pengalaman mereka. Gempa itu tak berujung karena Heaven and Earth Smelt juga bergetar hebat. Namun, gelombang kejut ini sama sekali tidak merusaknya. Setelah waktu yang lama, gempa akhirnya berhenti. Lin Fan melihat melalui Heaven and Earth Smelt ke dunia luar. Sudah berakhir. Dengan itu, Lin Fan segera keluar dari Heaven and Earth Smelt. Namun, saat ia melihat situasi di luar, ia benar-benar tercengang. Bagaimana ini masih bisa dianggap sebagai dunia? Itu benar-benar dan sepenuhnya berubah menjadi ketiadaan. Tempat itu gelap gulita di mana ia sama sekali tidak bisa melihat ke depan. Segala sesuatu di sini, bahkan waktu, ruang, hukum, dan yang lainnya, sama sekali tidak ada lagi. Tubuh Lin Fan meledak dengan cahaya menyilaukan yang menembus kehampaan hitam pekat di hadapannya. Pada saat ini, Lin Fan melihat tumpukan daging dan darah mengambang di hadapannya. Bahkan, ada kesadaran lemah yang terpancar dari tumpukan daging dan darah itu. Sialan, Raja Manusia, aku, Tuan Tua, Devouring Heavens, tidak akan pernah. Tuan Tua Devouring Heavens, bertahanlah sedikit lebih lama lagi. Aku akan datang sekarang. Lin Fan tidak menyangka bahwa Master Tua Devouring Heavens akan hancur berkeping-keping hingga hanya tersisa sepotong daging ini. Hal ini benar-benar membingungkan. Ini terlalu biadab, bukan? Namun, ketika Lin Fan menebas dengan kapak abadi dan memotong daging itu menjadi beberapa bagian, dia tidak menerima pemberitahuan apapun dari sistem. Untuk sesaat, Lin Fan hanya tercengang. Astaga, aku hampir saja mati. Lin Fan tidak menyangka bahwa Master Tua Devouring Heavens bahkan tidak dapat bertahan dalam waktu sesingkat itu dan mati begitu saja. Bab 954 sangat menyedihkan. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Tuan Tua Devouring Heavens, dasar anjing sialan. Tidak kusangka kau bahkan tidak akan membiarkanku menebasmu saat kau mati. Lin Fan sangat marah sekarang.
Siapa yang tahu berapa banyak neuron yang telah dihancurkannya untuk merencanakan segalanya. Namun, Tuan Tua Devouring Heavens ini, kerja bagus. Hanya dalam sepersekian milidetik, hanya sedikit waktu dan poin pengalaman yang memuakkan dari surga itu telah lolos dari genggamannya. Ini adalah rasa sakit yang luar biasa. Lin Fan tidak pernah merasakan sakit seperti itu. Sekarang 2 dari 7 makhluk paling kuat sudah mati, hanya ada 5 dari mereka yang masih hidup. Jika kelima dari mereka mati seperti ini, Lin Fan bahkan akan memendam pikiran untuk bunuh diri. Baru sekarang Lin Fan menyadari bahwa semuanya jauh dari apa yang dia bayangkan. Kekuatan Tuan Tua Thunder terlalu kuat, begitu kuatnya sehingga bahkan Lin Fan merasa sedikit takut sekarang. Di antara makhluk-makhluk yang sangat kuat, kekuatan Old Master Devouring Heavens tidaklah lemah. Namun, tak disangka bahwa bahkan dia akan diledakkan hingga mati. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak diduga oleh Lin Fan. Dia sedang dalam pencarian yang gila-gilaan saat ini. Lin Fan tidak memiliki harapan yang tinggi. Selama ada 3 makhluk yang sangat kuat yang masih hidup, itu sudah cukup. Baiklah, baiklah. Bahkan jika jumlahnya sedikit, 2 pun sudah cukup. Jika hanya ada 1 atau tidak ada yang tersisa, Lin Fan benar-benar harus memuntahkan darah. Itu berarti bahwa semua kerja keras yang telah dia lakukan untuk ini semua sia-sia. Makhluk yang sangat kuat, di mana kalian? Aku di sini untuk menyelamatkan kalian. Teriak Lin Fan. Di dalam kegelapan yang gelap gulita ini, sungguh bukan tugas yang mudah untuk mencari makhluk-makhluk yang sangat kuat yang masih hidup. Apakah tidak ada yang masih hidup? Teriak Lin Fan sambil mencari. Bahkan tidak ada satupun hantu di dalam kegelapan yang gelap gulita ini. Dan tepat pada saat ini, di tempat hitam yang tidak terlalu jauh darinya, sepotong kecil daging berdarah berdenyut. Raja manusia sialan, aku akan membunuhmu. Buaya tua itu meraung saat ini. Namun, karena luka-lukanya terlalu parah, itu membuat buaya tua tidak mampu melintasi kehampaan untuk meninggalkan tempat ini. Dia tidak menyangka penghancuran diri dari petir tua akan memberinya kerusakan sebanyak ini. Jika bukan karena fakta bahwa kulitnya keras secara alami, dia kemungkinan besar sudah mati sekarang. Sialan, mengingat luka-luka yang diderita saat ini, aku pasti tidak akan bisa pulih sepenuhnya tanpa setidaknya 10.000 tahun atau lebih. Buaya tua itu dipenuhi dengan kebencian di dalam hatinya. Surganya telah runtuh, mengakibatkan kerugian besar baginya. Namun, saat ini, bahkan jika itu adalah seekor semut, buaya tua itu mungkin akan terbunuh olehnya. Jika dia ditemukan oleh Raja Manusia itu, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Raja Manusia itu, tunggu saja. Buaya tua itu bersumpah kepada surga bahwa dia tidak akan pernah mempercayai siapapun mulai sekarang dan seterusnya. Raja Manusia itu terlalu licik. Si tua petir sialan itu. Jika dia ingin mati, dia seharusnya mati sendirian. Tidak disangka mereka semua akan terseret ke dalam kekacauan ini. Sialan, sialan. Dan saat daging buaya tua yang berdenyut dan berdarah itu perlahan-lahan mencoba merangkak ke kejauhan, dia merasakan perasaan dingin muncul di belakangnya secara tiba-tiba. Pada saat yang sama, ada tatapan mengganggu yang tampaknya berniat melahapnya sepenuhnya. Itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Buaya tua, kau benar-benar contoh yang baik. Setelah mencari untuk waktu yang lama, Lin Fan akhirnya menemukan sepotong daging berdarah persegi yang mencoba merangkak perlahan. Itu membuat Lin Fan dalam keadaan sangat gembira. Akhirnya, setelah sekian lama, dia menemukannya. Raja manusia brengsek. Suara buaya tua dipenuhi dengan ketakutan saat ini. Dia berada dalam kondisi di mana dia benar-benar tidak berdaya dan tidak berdaya. Menghadapi Raja Manusia brengsek sekarang akan membuatnya tidak punya jalan lain selain kematian. Raja Manusia brengsek, B. Bagaimana kalau kita membicarakan semuanya dengan baik? B. Tidak bisakah kita rukun saja? Buaya tua memohon dengan sedih dan memohon. Dia benar-benar tidak ingin mati. Jika dia mati di sini, dia tidak akan punya apa-apa. Semua kekuatan yang telah dia kumpulkan selama berabad-abad akan lenyap seperti asap, dan jalan untuk melampaui batas di depannya akan terputus darinya selamanya. Bagaimana menurutmu? Saat ini, suasana hati Lin Fan sangat luar biasa. Fakta bahwa dia bahkan dapat menemukan satu berarti dia tidak akan mengalami kerugian setidaknya. Tolong lepaskan aku mohon padamu. Aku bersedia menjadi pembantumu. Tidak, aku bersedia menjadi budakmu. Apapun asalkan kamu melepaskanku.
Buaya tua memohon. Lin Fan terkekeh dan memegang potongan daging buaya tua yang berlumuran darah di tangannya. Kau bukan orang yang sederhana, kan? Fakta bahwa kau mampu bertahan hidup dari penghancuran diri buaya tua berarti kau punya beberapa kemampuan. Namun, semua itu hanya bagus untuk melengkapi pencapaian yang mulia. Lin Fan menghela napas. Buaya tua dapat merasakan bahwa tidak mungkin Raja Manusia itu akan melepaskannya sekarang. Dengan itu, ia mulai gelisah. Raja Manusia, nenek moyangmu tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Nenek moyangmu, nenek moyangmu. Namun tepat pada saat ini, suara buaya tua tampaknya tergesa-gesa. Kesadarannya yang tersebar yang baru berhasil ia kumpulkan kembali setelah banyak upaya sebenarnya menunjukkan tanda-tanda akan runtuh sekali lagi. Ayo, astaga, aku tidak bisa membiarkanmu mati sia-sia. Lin Fan dapat merasakan bahwa aura lemah dari buaya tua itu tampaknya dapat menghilang kapan saja sekarang. Tanpa ragu-ragu, dia menggunakan sedikit kekuatan dan meremas potongan daging itu hingga menjadi lumpur seketika. Dengan itu, satu-satunya kesadaran yang tersisa dari buaya tua itu lenyap seperti udara. Ding, selamat telah membunuh buaya tua. Ding, poin pengalaman plus. Tidak kusangka aku tidak naik level. Sayang sekali sekarang. Lin Fan mengungkapkan kekesalannya. Pada saat yang sama, tidak ada yang muncul darinya setelah membunuh buaya tua itu. Jelas, semua miliknya telah hancur dalam satu ledakan tadi. Tiba-tiba, Lin Fan menyadari bahwa tampaknya ada keributan yang terjadi di depan. Dia melihat dua potong daging berlumuran darah berusaha sekuat tenaga sambil berdenyut di depan. Tuan-tuan naga air, bantu aku untuk menangkisnya terlebih dahulu. Setelah aku pulih, aku pasti akan mengumpulkan semua dewa iblis dari ras kuno untuk membantumu membalas dendam. Potongan daging berlumuran darah ini adalah dewa iblis kekeringan. Dia tidak menyangka bahwa ini akan menjadi hasil akhir dari segalanya. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah menggunakan dewa iblis surga ekstrim sebagai perisai daging, dia mungkin sudah lama diledakkan hingga mati. Bagi dewa iblis kekeringan, adalah pilihan yang tepat baginya untuk menipu dewa iblis surga ekstrim kali ini. Setidaknya, itu adalah langkah yang membantunya mempertahankan hidupnya. Di masa lalu, ada makhluk paling kuat yang juga menghancurkan diri sendiri. Meskipun dia tahu bahwa penghancuran diri makhluk paling kuat itu sangat kuat, dia belum mengalaminya sendiri. Tetapi sekarang setelah dia mengalaminya, dia tahu bahwa itu tidak terlalu kuat. Itu benar-benar mengerikan, untuk berpikir bahwa bahkan dengan kondisi kultivasi mereka tidak akan dapat bertahan melawannya. Seberapa sakitnya itu? Enyahlah, dewa iblis kekeringan. Kamu bantu leluhurmu untuk menghalangi terlebih dahulu dan leluhurmu akan membantumu membalas dendam di masa depan. Luka-luka yang dialami oleh naga air master tua sangat parah. Meskipun dia sangat kesakitan, dia tidak berani berteriak. Jika dia berteriak, dia takut Raja Manusia yang mengerikan itu akan terpikat ke sini. Kali ini, dia benar-benar memahami betapa liciknya Raja Manusia itu. Anjing sialan Master Guntur tua ini. Sialan, dia harus menyeret mereka ke dalam air setelah dia sendiri sudah mati. Dia lebih buruk dari binatang buas. Tidak disangka bahwa dia sangat mempercayai Master Guntur tua di masa lalu, namun dia malah mengkhianati mereka. Tuan Naga Air Tua, energi esensi kehidupanmu telah terkuras dan hancur. Jika kau ingin pulih, kau tidak akan mampu melakukannya kecuali jika kau membutuhkan waktu sekitar 10.000 tahun. Lindungi saja aku dan biarkan aku meninggalkan tempat ini. Begitu aku kembali ke ras kuno, dengan bantuan dewa iblis lainnya, aku hanya akan membutuhkan beberapa tahun untuk pulih. Saat itu, aku akan membantumu membalas dendam dan membuat Raja Manusia sialan ini dibunuh tanpa ampun. Kata dewa iblis kekeringan, enyahlah. Setelah Tuan Naga Air Tua memarahi dengan satu raungan itu, dia mulai merangkak maju dengan seluruh kekuatannya sambil mengumpat dalam hatinya. Kali ini, kerugiannya terlalu besar sehingga dia hampir tidak bisa mengatasinya lebih lama lagi. Jika dia ditemukan oleh Raja Manusia sialan itu, satu-satunya jalan yang tersisa baginya adalah kematian, tanpa sedikit pun sisa darinya. Dan tepat pada saat ini, sebuah tawa sinis yang menakutkan terdengar yang membuat mereka berdua langsung membeku. Tidak disangka masih ada dua lagi, Lin Fan diliputi rasa gembira bab 955, hadiah berlimpah. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Tuan-tuan naga air,
Dewa Iblis Kekeringan, apa yang kalian buru-buru lakukan? Mari kita bicara baik-baik, ya. Lin Fan melayang di depan dua potong daging berlumuran darah ini dan tersenyum. Tak disangka ada dua yang masih hidup. Ini bukan usaha yang sia-sia. Tuan Tua Petir, kau tidak mengorbankan hidupmu dengan sia-sia sekarang. Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Dengan ini, kau telah membuktikan bahwa kau jauh lebih kuat daripada orang lain. Mampu menghancurkan 6 makhluk paling kuat dengan satu penghancuran diri, itu memang sangat hebat. Saat mereka mendengar suara ini, Tuan-Tuan Naga Air dan Dewa Iblis Kekeringan tercengang. Itu diikuti oleh ratapan tragis. Oh, Raja Manusia Sialan. Kami berdua tidak punya dendam satu sama lain. Tolong ampuni kami. Master Naga Air Tua memohon, semua ini adalah ide Master Guntur Tua. Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Aku adalah Dewa Iblis dari ras kuno. Kau tidak boleh membunuhku. Selama kau melepaskanku, aku bisa melupakan masa lalu. Dewa Iblis Kekeringan juga memohon. Dia tidak menyangka bahwa ini akan menjadi hasil akhirnya. Jika dia tahu bahwa ini akan terjadi, dia tidak akan datang ke sini bahkan jika seseorang mengancamnya dengan nyawanya. Semuanya, setiap hal, adalah kesalahan Master Guntur Tua itu. Hais, sungguh menyedihkan. Lin Fan merentangkan telapak tangannya dan meraih dua potong daging berlumuran darah di tangannya. Dua potong ini adalah satu-satunya yang tersisa dari dua makhluk yang sangat kuat itu. Bahkan makhluk normal akan mampu membunuh mereka berdua sekarang. Itu sudah cukup untuk mengatakan betapa dahsyatnya ledakan tadi. Bagi makhluk yang sangat kuat untuk diledakkan ke dalam kondisi seperti itu, bahkan jika itu adalah tubuh fisik kondisi kultivasi penuh kuno abadi Lin Fan, dia mungkin juga tidak akan mampu bertahan. Saat ini, Master Naga Air Tua dan Dewa Iblis Kekeringan sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Mereka mengerti dengan jelas bahwa hidup dan mati mereka ada di tangan Raja Manusia Bajingan ini. Jika mereka ingin hidup, satu-satunya jalan keluar adalah membicarakan semuanya dengan Raja Manusia Bajingan ini. Namun, melihat situasi saat ini, sepertinya itu tidak akan mudah. Raja Manusia Bajingan, apa yang sebenarnya kau inginkan? Master Naga Air Tua merasakan kebencian yang sangat besar di dalam hatinya. Dulu, dia selalu tinggi dan perkasa di atas semua orang. Namun, untuk berpikir bahwa dia akan jatuh ke tangan Raja Manusia Bajingan ini. Bagaimana mungkin Master Naga Air Tua bisa menanggung ini? Oh, aku tidak menginginkan apapun, hanya nyawamu, itu saja. Lin Fan tertawa riang, senyumnya tampak sangat menyeramkan saat ini. Raja Manusia Sialan, lepaskan aku. Aku bersedia memberimu kekayaan yang tak terbatas dan semua kekuatan yang mungkin kau dambakan. Dewa Iblis Kekeringan benar-benar tidak ingin mati. Dia belum hidup cukup lama. Dia masih ingin melampaui batas. Astaga, saat Dewa Iblis Kekeringan berbicara, Lin Fan meremas telapak tangannya dan mengubah dirinya yang tersisa menjadi debu. Ding, selamat telah membunuh Dewa Iblis Kekeringan. Ding, tingkat kultivasi naik. Tingkat kultivasi, tingkat atas keadaan kuno abadi. Pada saat itu, Lin Fan bisa merasakan gelombang kekuatan luar biasa yang bergemuruh di dalam tubuhnya. Ini adalah perasaan menjadi tak terkalahkan. Sekarang setelah tingkat kultivasinya meningkat, dia merasa sangat gembira. Namun, jumlah poin pengalaman yang ia butuhkan untuk naik level dari tingkat atas Immemorial Ancient ke tingkat kultivasi penuh sama besarnya dengan lautan. Ketika Master Naga Air Tua melihat bagaimana Raja Manusia Bajingan ini telah membunuh Dewa Iblis Kekeringan, nadanya dipenuhi dengan ketakutan. Ia kemudian mulai memohon, kumohon. Aku mohon padamu, selama kau tidak membunuhku, jangan bunuh aku. Dulu ketika kalian memutuskan untuk melawan Yang Mulia, nasib kalian telah ditentukan. Kalian semua tidak akan melakukan apapun selain membantu Yang Mulia mencapai puncak keadaanku. Lin Fan tertawa dingin sebelum menggunakan sedikit kekuatan. Bam! Kesadaran Master Naga Air Tua hancur. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi keberadaan Master Naga Air Tua di dunia ini. Ding! Selamat telah membunuh Master Naga Air Tua. Ding! Poin pengalaman plus. Jumlah poin pengalaman itu langsung memungkinkan kuota poin pengalaman yang sangat besar itu sedikit terisi dengan bonus. Namun, masih ada jarak yang cukup jauh untuk mencapai kondisi kultivasi penuh itu. Namun bagi Lin Fan, semua ini tidak penting.
Kondisi kultivasi penuh adalah sesuatu yang pada akhirnya akan datang padanya. Tidak lama lagi dia akan sampai di sana. Satu-satunya hal yang membuatnya sedikit kecewa adalah kenyataan bahwa Master Naga Air Tua dan Dewa Iblis Kekeringan tidak mengeluarkan item apapun. Jelas, mereka juga pasti telah menggunakan semua item legendaris mereka untuk mencoba dan bertahan melawan penghancuran diri Master Guntur Tua, sehingga menyebabkan semuanya menguap menjadi debu. Bahkan tidak ada satupun keterampilan mistik seni bela diri yang bisa diperoleh dari mereka. Itu sungguh sangat disayangkan. Masih ada dua makhluk paling kuat lainnya yang tersisa. Aku ingin tahu apakah mereka masih hidup. Lin Fan terus mencari. Namun, yang membuatnya kecewa, bahkan setelah mencari selama satu ronde penuh, dia masih tidak dapat menemukan sisa-sisa daging dan daging dari dua makhluk paling kuat itu. Tepat saat Lin Fan berkubang dalam kekecewaannya, dia melihat cahaya merah di depan yang menarik perhatiannya. Astaga, namun ketika Lin Fan melesat mendekat, dia tidak dapat menahan rasa penyesalan. Sepertinya aku terlambat lagi. Tidak kusangka Lucifer ini akan mati begitu saja. Daging berdarah ini adalah milik Lucifer. Namun, bahkan makhluk paling kuat ini tidak berhasil bertahan. Lin Fan pergi mencari-cari sekali lagi, dan ketika dia akhirnya mencapai sudut mati, dia menemukan daging dan daging Dewa Iblis Surga Ekstrim. Namun, yang terakhir telah meninggal juga, tanpa sedikit pun aura yang tersisa dalam dirinya. Ini adalah sesuatu yang benar-benar membuat Lin Fan kecewa. Namun, secara keseluruhan, rencana yang telah ia terapkan kali ini tidak membuatnya menderita kerugian total. Mampu membunuh tiga makhluk paling kuat secara langsung dan meningkatkan kondisi kultivasinya ke kondisi tingkat atas berarti bahwa ia tidak terlalu jauh dari kondisi kultivasi penuh saat ini. Selama ia terus bekerja keras, seharusnya tidak menjadi masalah besar baginya untuk naik ke kondisi kultivasi penuh. Lin Fan menatap kehampaan di sekitarnya dan menggelengkan kepalanya. Tidak kusangka aku akan menyebabkan segalanya hancur seperti itu dalam sekejap karena kecerobohan. Ini juga cukup menyedihkan. Tanpa ragu-ragu, ia langsung terjun ke kehampaan dan menuju ke kejauhan. Namun, yang tidak diketahui Lin Fan adalah bahwa setelah ia pergi, ada sepasang mata menakutkan yang mengamati semua yang terjadi dengan ngeri. Ketika anjing tua 7 orang suci melihat semuanya, ia telah lama ketakutan sampai hampir mengencingi dirinya sendiri. Ia tidak menyangka Raja Manusia Bajingan ini memiliki dampak sebesar ini sehingga ia dapat menipu dan membunuh begitu banyak makhluk paling kuat. Ini terlalu gila. Awalnya, dia ingin melawan Lin Fan sampai akhir. Namun sekarang, Seven Saint Old Dog bersumpah bahwa sebelum dia selesai menyelesaikan urusan utama tuannya, dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk melawan Raja Manusia yang licik ini. Meskipun Seven Saint Old Dog telah tunduk pada orang misterius itu, dia bukanlah orang yang mungkin bisa menjadi anjing orang lain begitu saja. Dia sedang menetas rencananya sendiri dan menunggu saat-saat terakhir untuk turun. Ketujuh makhluk paling kuat di sini telah tumbang. Meskipun berita ini belum menyebar, banyak Dewa Iblis dari ras kuno sudah bisa merasakan bahwa Dewa Iblis Kekeringan dan Dewa Iblis Surga Ekstrim telah jatuh. Di hati semua Dewa Iblis dan makhluk paling kuat, rasa keseriusan menggelegak pelan. Ini adalah peristiwa paling parah yang telah terjadi di era yang tak terhitung jumlahnya sejauh ini. Dan pada saat ini, Lin Fan baru saja melintasi kehampaan. Lagi pula, tempat itu tidak lagi punya alasan baginya untuk berlama-lama. Dia bisa merasakan bahwa kekuatannya saat ini sudah cukup baginya untuk bertarung melawan banyak makhluk paling kuat itu. Persembunyiannya yang konsisten telah membuat makhluk paling kuat itu menganggap bahwa dia adalah orang yang mudah diganggu. Dan saat ini, Lin Fan merasa bahwa sudah waktunya baginya untuk menunjukkan kekuatan sejatinya dan menekan segalanya sehingga makhluk paling kuat itu bisa mengerti bahwa dia bukan orang yang lemah. Adapun manusia di dunia Xuan Huang, ada banyak jenius yang telah dihasilkan saat ini. Namun, itu bukanlah hal yang mudah jika dia ingin membiarkan para jenius itu mencapai level surgawi 10, keadaan dewa abadi hanya di dunia Xuan Huang saja. Agar itu terjadi, ras manusia harus terbentuk. Mereka harus memiliki pijakan yang kuat di dunia ini. Dan saat Lin Fan merenungkan semua hal ini, aura di kejauhan menarik perhatiannya. Aura ini, bukankah itu milik tuannya yang murahan itu? Bab 956, Kaulah orang yang memanggilku seperti itu. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Feng Qingxi, kau tidak perlu melawan lagi.
Tidak ada jalan keluar untukmu sekarang. Di depan, sekelompok makhluk ras kuno mengelilingi seorang lelaki tua. Aura makhluk ras kuno ini jauh dari biasa, dan mereka semua adalah makhluk tingkat tertinggi. Sejak dunia tak terbatas menyatu, kekuatan semua makhluk dari berbagai ras telah meroket. Ada banyak makhluk tingkat surgawi ilahi seperti anjing sekarang, sementara makhluk tingkat tertinggi juga dapat ditemukan di mana-mana. Ini adalah era besar yang sama sekali baru. Semua ras di luar sana telah ikut serta dalam era ini dan mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Bahkan Feng Qingzi adalah makhluk tingkat tertinggi saat ini. Namun, dia menjalani kehidupan yang sangat menyedihkan saat ini. Di depan begitu banyak makhluk tingkat tertinggi, dia ditekan ke kiri dan kanan, tanpa ruang untuk melawan sama sekali. Yang bisa dia lakukan hanyalah melindungi dirinya sendiri. Sialan, sejak dunia tak terbatas menyatu, daerah terjaga telah hancur. Karena itu, ia menjadi orang tua tunawisma yang hanya bisa berkeliaran di dunia tak terbatas. Karena kekuatannya tidak terlalu lemah, ia telah memperoleh keuntungan saat dunia tak terbatas baru saja menyatu, dan meningkatkan kondisi kultivasinya ke tingkat menengah kondisi tertinggi. Namun, karena masalah sumber daya, proses kultivasinya kemudian kalah jauh dibandingkan dengan para jenius dari ras lain. Saat ini, Feng Qingzi dikelilingi oleh makhluk ras kuno secara alami karena alasan bahwa daerah terjaga telah menyebabkan banyak masalah bagi ras kuno di masa lalu. Oleh karena itu, semua makhluk ras kuno membenci Feng Qingzi tanpa henti. Kemudian, ketika ras kuno mulai menjadi lebih kuat juga, mereka semua secara alami datang mencarinya. Dalam beberapa tahun terakhir, ia telah menjadi sasaran pelecehan tanpa henti oleh ras kuno. Namun kali ini, semuanya berbeda. Feng Qingzi tidak menyangka bahwa makhluk ras kuno ini di sini akan memiliki kondisi kultivasi kondisi tertinggi juga. Ini adalah sesuatu yang membuat Feng Qingzi sangat jengkel. Sepanjang jalan di buru ini, Feng Qingzi telah menggunakan semua metodenya sebelum akhirnya tiba di titik ini. Feng Qingzi, semua yang telah kau lakukan pada ras kuno kami di masa lalu adalah sesuatu yang tidak akan pernah kami lupakan. Aku khawatir kau tidak akan pernah menduga bahwa semuanya akan sampai pada titik ini, bukan? Salah satu makhluk ras kuno tertawa dingin. Kalian anak muda tidak tahu apa-apa tentang menghormati orang tua. Tidak kusangka kalian akan mengejarku begitu lama. Feng Qingzi tidak berdaya sekarang. Kekuatan makhluk ras kuno ini benar-benar kuat, dan jauh dari kata sederhana. Feng Qingzi, jika kau berlutut di hadapan kami dan memohon, kami mungkin akan membiarkanmu mati dengan mudah. Jika tidak, kami akan menghabiskan waktu menyiksamu perlahan-lahan dan memastikan bahwa kau menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Makhluk ras kuno lainnya dinyatakan dengan arogan. Baginya, lelaki tua di hadapannya saat ini sudah seperti ikan yang terperangkap dalam jaring. Keinginan untuk melarikan diri sama sekali tidak mungkin saat ini. Dengan niat membunuh mereka yang kuat, aura makhluk ras kuno ini tampak sangat tangguh. Di masa lalu, Feng Qingzi dianggap sebagai salah satu makhluk terkuat di seluruh dunia suci kuno. Namun, jatuh ke kondisi seperti itu benar-benar dapat dianggap sebagai tragedi baginya. Semua juniornya sekarang melambung tinggi seolah-olah mereka duduk di atas roket. Itu tidak dapat disangkal merupakan pukulan berat bagi Feng Qingzi. Namun, terhadap makhluk ras kuno ini, Feng Qingzi tidak gentar sedikitpun. Namun, sangat disayangkan, sialan, salah satu makhluk ras kuno mulai menggeram dengan menyeramkan. Namun tiba-tiba, seolah-olah tubuhnya telah berakar di tempatnya. Berderit, serangkaian retakan muncul di tubuh makhluk ras kuno itu saat cahaya yang menyilaukan keluar darinya. Apa yang terjadi di sini? Semua makhluk ras kuno di sekitarnya tercengang karena mereka tidak dapat mengetahui apa yang sedang terjadi. Di sisi lain, Feng Qingzi sendiri juga sama bingungnya. Ketika dia menoleh, yang dia lihat hanyalah sosok yang tenang yang mengambang di kehampaan. Lin Fan sangat tenang saat ini. Setelah mengubah penampilannya, auranya bergolak seperti lautan raksasa, dan sama sekali tidak terukur. Siapa kamu? Beraninya kau menyentuh kami? Makhluk ras kuno lainnya meraung. Lin Fan mendengus dingin. Dengan itu, makhluk ras kuno yang baru saja berbicara menemui akhir yang sama seperti yang sebelumnya, dengan tubuhnya terkoyak dan meledak dengan semburan cahaya terang. Ketika Feng Qingzi melihat semuanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin dalam-dalam. Sangat kuat. Awalnya,
dia tidak berhasil melihat dengan jelas bagaimana pihak lain menyerang. Namun saat ini, jelas bahwa satu dengusan dingin sudah cukup untuk menjatuhkan makhluk ras kuno. Kekuatan yang dimilikinya sangat mengerikan. Ini bukan lagi kemampuan yang bisa dimiliki oleh makhluk tingkat tertinggi. Ini jelas merupakan makhluk kuat dari tingkat kuno abadi, atau mungkin seseorang yang bahkan dapat berdiri bahu-membahu melawan makhluk yang paling kuat. Terima kasih telah memberikan bantuanmu, senior. Di depan makhluk yang kuat seperti itu, bagaimana mungkin Feng Qingzi berani bertindak kurang ajar? Oleh karena itu, ia secara alami menyapa pihak lain dengan sopan. Oh ya, Feng kecil. Sudah lama sejak aku melihatmu. Tingkat kultivasimu tampaknya tidak begitu menakjubkan, ya. Lin Fan angkat bicara. Feng Qingzi awalnya mengira bahwa makhluk misterius dan kuat ini hanya lewat begitu saja. Namun, ketika ia mendengar bahwa pihak lain tahu siapa dia, ia tampak agak terkejut. Maaf, senior, tetapi Anda memang begitu. Feng Qingzi bertanya dengan rasa ingin tahu. Pada saat ini, Lin Fan melambaikan tangannya dengan mendominasi. Dua makhluk ras kuno lainnya bingung pada saat ini. Mereka tahu bahwa mereka jelas bukan tandingan bagi orang di hadapan mereka ini. Oleh karena itu, mereka menebas kekosongan dan menyelam, ingin segera melarikan diri. Mencoba lari, bermimpilah. Lin Fan meraih kekosongan dengan tangannya. Pada saat berikutnya, dua ledakan kecil menggelegar di dalam kekosongan yang tak berujung. Bam, bam. Ketika kedua makhluk ras kuno itu menyelam ke dalam kekosongan, mereka mengira bahwa mereka pasti aman. Namun, siapa yang mengira bahwa sebuah tangan raksasa akan muncul tepat di wajah mereka? Ketika kelima jari itu saling menempel, mereka terperangkap di dalam telapak tangan itu. Dengan sedikit kekuatan yang dikeluarkan, tidak ada yang tersisa dari mereka saat mereka hancur menjadi debu. Sangat mengerikan. Ketika Feng Qingzi melihat ini, wajahnya berubah drastis. Ini adalah kekuatan yang telah melampaui segalanya. Bahkan jika itu adalah makhluk tingkat kuno abadi biasa, dia mungkin tidak memiliki kekuatan seperti itu. Tidak kusangka bahwa bahkan dua potong sampah akan berpikir untuk mencoba melarikan diri dari telapak tangan yang mulia. Mereka pasti sedang bermimpi. Lin Fan bergumam pelan, sama sekali tidak menghiraukan keberadaan makhluk-makhluk ras kuno itu. Uhuk, katakan, Little Feng, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Lin Fan terkekeh sambil bertanya. Bolehkah aku tahu siapa kamu, senior? Feng Qingzi bertanya dengan hati-hati. Pada saat yang sama, ada sesuatu yang mengganggu hatinya. Senior ini tampaknya sangat mengenalnya. Namun untuk saat ini, Feng Qingzi benar-benar tidak dapat mengetahui siapa sebenarnya orang di hadapannya ini. Lihatlah siapa aku. Lin Fan mengungkapkan wajah aslinya. Ketika Feng Qingzi melihat dengan jelas siapa yang ada di hadapannya, dia berseru. Jadi itu kau, nak? Feng Qingzi tidak bisa mempercayai matanya sendiri sekarang. Tidak disangka bahwa orang sombong di hadapannya ini tidak lain adalah muridnya yang murahan. Benar sekali, itu aku. Aku adalah senior legendaris yang kau maksud. Lin Fan terkekeh. Di sisi lain, wajah Feng Qingzi menjadi semakin gelap. Dia kemudian berteriak, bagus. Bagus sekali. Tidak disangka kau berani mengerjai gurumu seperti itu. Kau akan lihat apakah gurumu tidak memberimu pelajaran untuk ini. Haha, itu bukan urusanku. Kaulah yang memilih untuk memanggilku seniormu. Tapi jujur saja, orang tua, bukankah kau naik level terlalu lambat sekarang? Lin Fan menghindar ke kiri dan ke kanan sambil terkekeh. Sialan, aku harus memberimu pelajaran yang bagus hari ini, nak. Feng Qingzi marah. Tidak disangka anak ini akan mempermainkannya seperti orang bodoh. Jika kabar ini tersebar, bukankah dia akan menjadi bahan tertawaan? Namun, kultivasi pemuda ini terlalu berlebihan, bukan? Fakta bahwa dia bisa tumbuh hingga sejauh itu membuat Feng Qingzi sangat ketakutan. Bab 957, Aku Kekurangan Gizi. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Tidak kusangka kau akan tumbuh sedemikian rupa selama beberapa tahun terakhir ini, nak. Feng Qingzi berkomentar. Di matanya, dia jelas tahu bahwa murid murahannya ini sangat luar biasa dibandingkan dengan yang lain. Namun, ketika dunia tak terbatas telah menyatu dan semua makhluk lain dari ribuan ras telah meroket dalam hal kultivasi, dia berasumsi bahwa murid murahannya ini tidak akan mampu mengejar makhluk hidup lainnya lagi. Namun, sekarang setelah mereka bertemu satu sama lain sekali lagi,
Feng Qingzi benar-benar terdiam. Itu hanya beberapa tahun yang singkat, tetapi hasilnya jauh berbeda bahkan dari mereka yang telah duduk di atas roket dan terbang tinggi. Rata-rata kurasa, hanya saja ada banyak makhluk paling kuat dari ras yang berbeda saat ini. Dibandingkan dengan mereka, aku masih sedikit kurang. Lin Fan menjawab, benar sekali, orang tua, mengapa kau sendirian sekarang? Dulu di Guarded Ground, bukankah ada orang tua lain? Pada saat ini, Lin Fan menyadari bahwa ekspresi Feng Qingzi sedikit sedih. Sudah terlalu banyak hal yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Feng Qingzi menggelengkan kepalanya sedikit seolah-olah dia tidak ingin membicarakannya. Masa lalu seharusnya tetap di masa lalu. Tapi kau, nak, kau cukup hebat, bukan? Aku khawatir bahkan jika kau bertemu dengan makhluk-makhluk yang sangat kuat itu sekarang, kau tidak akan takut pada mereka lagi, kan? Feng Qingzi tidak diragukan lagi cukup iri pada saat ini. Seseorang bisa benar-benar mati karena kecewa jika mereka harus terus membandingkan diri mereka dengan orang lain. Memikirkan bahwa seorang murid yang pernah dia ajar di masa lalu kini telah berubah jauh lebih menakjubkan daripada dirinya. Bagaimana dia bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di masa depan? Oh, itu tidak penting. Lin Fan mengabaikannya dengan santai seolah-olah ini adalah sesuatu yang tidak layak disebutkan sama sekali. Hanya beberapa kata pujian dan kepalamu jadi besar sekarang, ya. Feng Qingzi memutar matanya. Semua hal tentang murid ini bagus kecuali fakta bahwa dia terlalu tidak tahu malu. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana muridnya ini mampu bertahan hidup hingga sekarang dan bahkan meningkatkan kondisi kultivasinya hingga sejauh itu, dia menduga bahwa ini pasti ada hubungannya dengan sifatnya yang tidak tahu malu itu. Orang tua, apakah kamu ingin mengikutiku? Lin Fan bertanya dengan tenang. Namun, ketika Lin Fan mengucapkan kata-katanya dengan begitu lugas, Feng Qingzi merasa ada yang salah dengan itu. Sejak kapan ada seorang guru yang mengikuti muridnya? Wajahnya kemudian berubah. Gurumu tidak dalam kondisi yang mengharuskan dia mengikuti muridnya. Hehe, orang tua, baiklah, baiklah. Tidak masalah siapa yang mengikuti siapa di antara kita. Dulu, kau memperlakukanku dengan sangat baik. Apapun yang terjadi, aku juga harus melindungimu dengan baik. Bagaimana kalau kita bepergian bersama? Era ini akan menjadi era terakhir sekarang, dan juga, aku merasa sesuatu yang besar akan segera berubah. Semua makhluk yang sangat kuat itu mungkin memilih untuk mulai mengerahkan seluruh kekuatannya sekarang. Kata Lin Fan, bagaimana kau tahu begitu banyak? Feng Qingzi bertanya dengan curiga. Anak ini tahu terlalu banyak, bukan? Dia bahkan tahu lebih banyak daripada Feng Qingzi sendiri. Menurutmu aku ini siapa? Lin Fan tersenyum percaya diri sambil menunjuk dirinya sendiri. Murid Feng Qingzi. Feng Qingzi menjawab, baiklah, baiklah. Lin Fan terdiam menghadapi ini. Sebaiknya lupakan saja dan biarkan orang tua ini memiliki harga dirinya untuk saat ini. Bagaimanapun, pukulan yang diterimanya hari ini juga cukup besar. Meskipun dia memiliki sedikit harga diri, pukulan yang diterimanya di hatinya tidak berkurang sama sekali. Karena muridku ini sangat berbakti, sebagai gurumu, kurasa aku tidak punya pilihan selain menerima ini dan ikut denganmu. Aku akan memberimu kesempatan untuk mendukung gurumu sehingga kamu dapat memuaskan hati berbaktimu itu. Saat Lin Fan mendengar ini, dia mengutuk dalam hatinya, orang tua yang tidak tahu malu. Namun, tak lama kemudian, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, Lin Fan tertawa kecil, orang tua, izinkan aku memperkenalkanmu kepada beberapa teman. Di bawah tatapan bingung Feng Qingzi, Lin Fan menyapu jubahnya dan melepaskan Chicken Big dan yang lainnya. Kukuku, itu sangat menyesakkan bagi cikimu. Guk, guk, apa yang terjadi? Bagaimana situasinya? Saat Ciki dan yang lainnya keluar, mereka melihat ke kiri dan ke kanan. Namun, ketika mereka melihat seorang pria tua berdiri di hadapan mereka, mereka menjadi sangat penasaran. Orang tua, biar aku yang memperkenalkan. Ini Ciki, ini putranya, Chicken Big, dan ini teman putranya, Tai Ritian. Orang ini adalah guruku. Dia sudah tua sekarang dan merasa kesepian di dalam hatinya. Kalian harus menemaninya dengan baik mulai sekarang, oke? Kata Lin Fan. Kukuk, jadi, tidak kusangka kau adalah guru dari kakak tuaku. Tentu saja, aku akan menemanimu dengan baik. Ciki melompat ke atas kepala lelaki tua itu dan menjatuhkan pantatnya, duduk tepat di atas kepala Feng Qingzi.
Aku dipanggil Ciki. Chicken Big melompat ke bahu kiri Feng Qingzi juga sebelum memamerkan salah satu aksesorisnya yang mengilap. Aku dipanggil Chicken Big. Akhirnya, Tai Ritian melompat ke pelukan Feng Qingzi. Guk, guk. Aku dipanggil Tai Ritian. Feng Qingzi tercengang saat itu. Apa yang terjadi di sini? Dari mana semua benda aneh ini muncul? Ketika Lin Fan melihat ini, bibirnya melengkung menyeringai. Hehe, kau ingin melucu. Aku akan membiarkan pasukan hewan peliharaanku menemanimu dengan baik. Tepat ketika Lin Fan memikirkan hal-hal seperti itu, kehampaan tiba-tiba mulai bergetar. Tiba-tiba, wajah Lin Fan berubah saat dia merasakan ada sesuatu yang salah. Aura ini tampak sangat familiar. Ketika Feng Qingzi dan yang lainnya merasakan aura ini, wajah mereka juga menjadi pucat karena ketakutan. Aura ini terlalu kuat. Ini seharusnya makhluk yang sangat kuat yang datang. Kalian semua pergi bersembunyi di dalam surgaku terlebih dahulu. Tanpa ragu-ragu, Lin Fan menyapu jubahnya dan segera menahan Feng Qingzi dan yang lainnya di dalam surganya. Dia kemudian menatap kehampaan dengan waspada. Bagaimana kalian bisa menemukanku? Saat ini, Lin Fan hendak mengutuk ibu seseorang. Dia tidak menyangka permaisuri air api benar-benar datang ke sini. Terhadap wanita jalang ini, Lin Fan sangat berhati-hati. Pelacur ini lebih kejam dari siapapun, dan dia sangat suka menyiksa adik laki-lakinya. Peristiwa pertemuan sebelumnya masih terukir dalam di hatinya. Jika bukan karena fakta bahwa kecakapan bertarungnya cukup tangguh, dia pasti sudah lama tersedot menjadi mayat kering oleh permaisuri air api. Namun, yang membuat Lin Fan jengkel, seolah-olah permaisuri air api ini telah memasang semacam alat pelacak padanya. Setiap kali dia memburunya, itu tampak sangat mudah baginya. Itu adalah sesuatu yang terlalu mengerikan. Memikirkan bahwa properti eksklusif permaisuri Anda akan tumbuh sedemikian rupa hingga dapat mengacaukan dan membunuh 7 makhluk yang sangat kuat. Itu adalah sesuatu yang sangat mengejutkan bagi permaisuri Anda untuk mengetahuinya. Pada saat ini, sebuah sosok muncul di antara langit dan bumi. Jubah api dan air itu berkibar bersama angin saat watak agung seorang permaisuri menyelimuti seluruh dunia. Jika ini terjadi di masa lalu, Lin Fan mungkin benar-benar terancam oleh kehadiran permaisuri air api sendirian. Namun, sekarang situasinya berbeda. Kemampuan bertarung Lin Fan juga sangat hebat. Bahkan jika dia harus melawan makhluk yang sangat kuat saat ini, peluangnya hanya 7-3. Untuk lebih jelasnya, Lin Fan berada di posisi 7 sementara pihak lainnya berada di posisi 3. Apa yang kau cari dariku? Kau tidak mungkin berpikir untuk meniduriku lagi, kan? Sudah kubilang, aku sangat kekurangan gizi saat ini. Jika kau meniduriku, ada kemungkinan besar aku akan mati karenanya. Lin Fan telah lama mengembangkan rasa penolakan yang kuat terhadap sesuatu seperti itu. Dan alasan utamanya adalah karena waktu sebelumnya terlalu biadab. Tidak disangka dia terus-menerus disetubuhi selama beberapa tahun berturut-turut. Kalau bukan karena dia telah bekerja keras untuk memperkuat tubuh dan kualitasnya, dia mungkin akan muntah bahkan saat melihat permaisuri air api sendirian. Apa sekarang, kau tidak ingin melihat permaisurimu? Permaisuri air api membentak, seolah-olah jika Lin Fan berani menjawab dengan, ya, hasilnya pasti akan melibatkan disiplin yang tak terbatas. Bagaimana ini bisa terjadi? Sekarang setelah kau di sini, kau tidak tahu betapa bahagianya aku. Lin Fan berkata bertentangan dengan keinginannya. Bagus. Permaisuri air api menganggukkan kepalanya, menatapnya, kondisi kultivasimu sekarang cukup bagimu untuk bertarung dengan makhluk yang sangat kuat. Lagi pula, kau adalah properti eksklusif permaisurimu. Tentu saja, aku tidak akan memusnahkanmu di era ini. Kali ini, akan ada pertemuan ajaib. Ikutlah dengan permaisurimu. Permaisuri air api menunjuk dengan jarinya yang halus dan panjang dan menyebabkan kekosongan bergetar. Seketika, Lin Fan bisa merasakan seolah-olah dia sedang diselimuti oleh sesuatu. Namun, dia sama sekali tidak menolak dan membiarkan permaisuri air api melakukan apa yang dia inginkan. Sialan, yang lemah tidak punya hak. Jika dia berkata untuk pergi, dia harus pergi. Suatu hari nanti, dia pasti akan membuatnya patuh bab 958, Tanah Rahasia Terakhir. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Di dalam kehampaan yang tak berujung, Lin Fan menatap permaisuri air api tanpa berkata apa-apa. Ia hanya ingin melihat kemana permaisuri air api ini akan membawanya. Namun,
Hal yang membuatnya penasaran adalah metode yang digunakan oleh permaisuri air api, yang agak berbeda. Cara ia berjalan melintasi kehampaan berbeda dari cara Lin Fan biasanya melakukannya. Seolah-olah ia hanya meluncur melalui sungai waktu yang panjang. Dalam sekejap mata, pemandangan di hadapannya berubah. Tempat ini, ketika Lin Fan melihat semua yang ada di hadapannya, ekspresinya sedikit berubah. Tak disangka bahwa dalam sekejap mata, mereka telah tiba di istana kekaisaran permaisuri air api. Bukankah ini terlalu cepat? Lin Fan tahu di mana istana kekaisaran permaisuri air api berada. Ini adalah 108.000 mil jauhnya dari tempat ia berada, dan mengharuskan mereka untuk melintasi sejumlah dunia yang layak. Namun, tak disangka bahwa ia akan tiba di sini dalam sekejap mata. Ini sungguh tirani. Ketika melihat para pelayan di hadapannya, Lin Fan hanya menyeringai. Mereka sekarang bisa dianggap sebagai kenalan. Dan, ketika para pelayan itu menatap Lin Fan, mata mereka berbinar dengan ekspresi hormat. Mereka tahu bahwa pria ini adalah milik eksklusif permaisuri, dan karena itu, mereka tentu saja tidak berani berlama-lama. Ikutlah dengan permaisurimu. Nada bicara permaisuri air api tidak perlu dipertanyakan lagi, tetapi Lin Fan tidak mengatakan apapun. Dia sudah terbiasa dengan ini sekarang. Mengikuti permaisuri air api, dia masuk ke sebuah rumah mewah. Ada tempat tidur raksasa yang sangat menarik perhatian di tengahnya. Ketika Lin Fan melihat permaisuri air api yang berdiri di sana tanpa mengeluarkan suara sedikit pun, dia dengan sadar berjalan ke sisi tempat tidur. Dia kemudian perlahan menanggalkan pakaiannya dan berbaring di tempat tidur. Hai, apa yang harus terjadi, harus terjadi. Seseorang tidak akan pernah bisa menghindari takdir. Tetapi, karena aku tidak bisa menghindarinya, sebaiknya aku menikmatinya saja. Lin Fan memejamkan matanya dan berkata, ayo, aku sudah siap sekarang. Apa yang kau lakukan? Pada saat ini, permaisuri air api, yang hanya berdiri di sana, mengerutkan kening. Nada suaranya tidak begitu ramah. Tidakkah kau bermaksud meniduriku? Lin Fan membuka matanya dan bertanya dengan bingung. Sejak kapan permaisurimu mengatakan bahwa dia akan memanjakanmu? Permaisuri air api memarahi dengan kasar. Apa, katakanlah sebelumnya, kawan, itu membuatku sangat takut. Lin Fan berdiri dengan tergesa-gesa dan mengenakan pakaiannya. Lalu, untuk apa kita di sini? Permaisurimu ingin memberitahumu bahwa tempat yang akan kubawa kali ini adalah tempat rahasia yang hanya bisa dimasuki oleh makhluk yang sangat kuat. Ini juga tempat paling misterius di seluruh dunia ini. Saat kita di sana, sebaiknya kau tidak membuat masalah. Kalau tidak, bahkan jika itu adalah permaisurimu, aku mungkin tidak bisa menjamin keselamatanmu. Permaisuri air api berbicara dengan tegas. Namun, dia tidak bisa menyembunyikan jejak kekhawatiran di matanya. Bukannya permaisuri air api masih tidak tahu seperti apa orang ini, kan? Namun, tempat rahasia ini adalah tempat yang tidak akan diketahui orang lain kecuali mereka adalah makhluk yang sangat kuat. Awalnya, dia berpikir untuk tidak memberitahu orang ini. Namun setelah dipikir-pikir lagi, dia memutuskan untuk tetap melakukannya. Karena pria ini sudah punya sesuatu dengannya, dia tidak tega untuk tidak memberitahunya tentang hal ini. Namun, yang tidak diketahui permaisuri air api adalah bahwa bahkan jika dia tidak memberitahunya, Sang Bijak Agung dan Dewa Iblis Pangu juga akan berusaha sebaik mungkin untuk memberitahunya. Namun, apakah mereka bisa menemukan Lin Fan atau tidak adalah masalah lain sama sekali. Aku tidak pernah membuat masalah. Selain itu, aku sendiri bukanlah orang yang lemah. Bahkan jika makhluk-makhluk yang sangat kuat itu ingin membunuhku, itu akan tergantung pada apakah mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya. Lin Fan berkata dengan marah. Ayahmu adalah pria yang sangat jantan. Dia tidak membutuhkan perlindungan dari wanita jalang. Gadis ini hanya meremehkannya. Itulah yang terbaik. Bulu mata permaisuri air api yang panjang dan indah bergerak dengan lincah. Ingatlah sekarang, tanah rahasia itu penuh dengan bahaya. Bahkan makhluk-makhluk yang sangat kuat itu tidak akan berani ceroboh di dalamnya. Meskipun kekuatanmu cukup baik, kamu tetap harus berhati-hati di dalam tanah rahasia ini. Pada saat ini, Lin Fan tiba-tiba menyadari bahwa permaisuri air api ini tampaknya cukup peduli padanya. Mungkinkah ini adalah emosi yang berkembang seiring waktu, yang legendaris? Dan, ketika dia memikirkannya, ada kemungkinan itu juga. Bagaimanapun, pertemuan sebelumnya berlangsung selama beberapa tahun berturut-turut.
Pasti ada beberapa perasaan yang muncul dari pertemuan itu. Oh, air kecil, menurutku, kau tidak mungkin punya perasaan padaku, kan? Lin Fan bertanya dengan lembut. Namun, saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, permaisuri air api menjadi marah. Aduh, aduh, jangan mulai menyerang sekarang. Baiklah, 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 aku tidak akan bicara omong kosong lagi. Tidak lagi, Lin Fan melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Bukankah dia baru saja bercanda? Apakah dia harus menyerangnya? Sungguh, beberapa orang memang tidak punya selera humor. Membosankan sekali. Namun, penyebutan tempat rahasia ini oleh permaisuri air api membuat Lin Fan merasa sangat gembira. Dia benar-benar tidak tahu tempat seperti apa ini bagi permaisuri air api untuk menjadi begitu serius. Permaisuri air api adalah makhluk yang sangat kuat. Tidak hanya itu, kekuatannya juga luar biasa. Namun, jika dia merasa bahwa tempat ini berbahaya, mungkinkah ini semacam neraka di bumi? Pada saat ini, hati Lin Fan dipenuhi dengan antisipasi. Dia benar-benar tidak tahu harta karun apa yang ada di dalam tempat rahasia ini. Aku akan datang dan menjemputmu 3 hari kemudian. Setelah permaisuri air api mengucapkan kata-kata ini, dia menyelam ke dalam kehampaan dan meninggalkan tempat itu. Bertingkah misterius dan sebagainya, Lin Fan mengerutkan bibirnya. Karena kebiasaan, dia kemudian mengamati segala sesuatu di dunia Xuan Huang dari sudut pandang dewa. Perkembangan dunia Xuan Huang berjalan sangat lancar, dan tidak ada masalah besar. Penjelmaan iblis, Wang Xiaoming, tidak mengecewakan usaha Lin Fan padanya. Dia melakukannya dengan sangat baik di sana, dan sekarang, dia sudah menjadi makhluk surgawi tingkat 10, makhluk tingkat dewa abadi. Sedangkan untuk semua anak takdir lainnya, mereka juga melakukannya dengan cukup baik. Di bawah cambukan Wang Xiaoming, mereka tidak punya pilihan selain maju dan berkembang. Wang Xiaoming pada dasarnya akan mengambil inisiatif untuk mengganggu anak takdir ini setiap bulan dan menyebabkan sakit kepala yang luar biasa bagi semua. Anak takdir ini, mereka kemudian akan hancur dan berteriak dengan marah, lalu memasuki kondisi kultivasi. Kedua muridnya, Ziqiao dan Jiuling, juga bekerja keras dalam kultivasi. Kondisi kultivasi mereka cukup baik, mereka hanya kekurangan kesempatan saat ini untuk mencapai tingkat surgawi tingkat 10. Namun, orang yang paling mengejutkan Lin Fan adalah Mi Qiongqi. Dia telah bersembunyi dalam pengasingan sepanjang waktu, dan tidak disangka bahwa kondisi kultivasinya akan mencapai tingkat bawah kondisi tertinggi. Mungkin, Mi Qiongqi adalah eksistensi terkuat di seluruh dunia Xuan Huang saat ini. Lin Fan kemudian melihat ke arah Xuan Yunxian, istrinya. Dia juga terkunci dalam pengasingan saat ini. Mungkin, itu karena dia tahu bahwa ada banyak bahaya di luar dunia Xuan Huang, dan satu-satunya cara dia bisa membantu Lin Fan adalah dengan meningkatkan kekuatannya sendiri. Namun, semua ini masih sangat tidak berarti jika dibandingkan dengan makhluk yang paling kuat. Saat ini, Lin Fan memiliki 4 dunia, dan makhluk hidup terkuat adalah mereka yang ada di Firdausnya. Mengikuti dari dekat adalah dunia kelelawar, dunia Xuan Huang, dan terakhir, bumi. Mengenai bumi, Lin Fan tidak punya rencana apapun untuk makhluk-makhluk di sana. Itu karena makhluk hidup di sana terlalu lemah. Bahkan jika dia memberi mereka cukup waktu sekarang, mereka mungkin tidak akan mampu mengejar ketertinggalan. Lagi pula, waktu bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan perbedaannya. Ada juga sumber daya yang harus dipertimbangkan. 3 hari kemudian, permaisuri air api muncul di hadapan Lin Fan. Ikutlah denganku. Ingat sekarang, jangan membuat masalah. Permaisuri air api mengingatkan Lin Fan sekali lagi. Baiklah. Meskipun dia tidak tahu sudah berapa lama, Lin Fan tahu bahwa itu pasti sudah cukup lama. Jika bahkan makhluk yang sangat kuat seperti permaisuri air api yang bahkan bisa meluncur melalui sungai waktu harus menghabiskan waktu yang lama untuk bepergian, jarak yang dibutuhkan pasti bukan jarak biasa. Ketika Lin Fan melihat semua yang ada di hadapannya, hatinya membeku sepenuhnya. Astaga, di mana tempat ini? Di depan Lin Fan ada 2 pintu batu yang bahkan tidak dapat ia duga tingginya, yang menyegel langit dan bumi. Ada banyak simbol rahasia misterius yang terukir di sana. Bahkan, ada rantai dewa yang tidak diketahui yang mengunci kedua gerbang batu ini dengan erat. Aura abadi dan kuno terpancar keluar dari balik pintu-pintu itu. Aura ini dapat membuat siapapun merasa tidak berarti di hadapannya, dan menyerah sepenuhnya padanya.
Apa sebenarnya ini? Bab 959, beri aku sedikit wajah. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Tempat apa ini? Lin Fan bertanya dengan sembunyi-sembunyi. Jangan bicara, permaisuri air api berkata singkat, lalu menatap gerbang batu dengan tatapan serius di matanya. Ada aura yang sangat kuno yang terpancar dari gerbang batu. Bahkan jika makhluk yang sangat kuat yang menghadapinya, mereka pasti akan merasakan jantung mereka berdebar kencang saat menghadapinya. Aura ini bukanlah sesuatu yang seharusnya ada di dunia ini. Ini adalah aura dari tempat rahasia. Lin Fan mengerutkan bibirnya. Jika dia tidak ingin mengatakannya, biarlah. Apa hebatnya ini? Namun, gerbang batu di depan matanya memang menarik perhatiannya. Sebenarnya benda macam apa kedua gerbang batu ini, dan keberadaan apa yang menunggu di balik semua ini? Semua ini membuat Lin Fan sangat penasaran. Jika aku bisa menyentuhnya, sistem seharusnya bisa memberiku beberapa petunjuk tentangnya. Pada saat ini, itulah pikiran yang terlintas di benak Lin Fan. Di matanya, tidak ada yang tidak bisa dilakukan sistem. Namun, saat dia berpikir untuk diam-diam merasakan sesuatu, ada getaran di kehampaan di atas. Jelas, makhluk yang sangat kuat telah muncul. Mengikuti dari dekat, makhluk yang sangat kuat mulai muncul satu demi satu. Pada saat yang sama, ada juga Dewa Iblis dari ras kuno. Dalam waktu yang singkat ini, baik Dewa Iblis dari ras kuno atau makhluk yang sangat kuat, semuanya muncul melayang di kehampaan. Ketika mereka melihat dua gerbang batu di depan mereka, semua mata mereka mengeluarkan ekspresi serius. Ini adalah tanah rahasia terakhir. Apakah mereka bisa melampaui atau tidak, ini adalah bagian penting darinya. Ketika Lin Fan melihat kelompok-kelompok padat sosok yang telah berkumpul di kehampaan, jantung kecilnya mulai berdetak kencang. Semua ini adalah makhluk yang sangat kuat. Jika dia bisa membunuh mereka semua, siapa yang tahu berapa banyak poin pengalaman yang akan terkumpul. Namun, ini hanya sekadar pikiran Lin Fan. Jika dia benar-benar mencoba membunuh mereka hanya dengan dirinya sendiri, dia mungkin akan berakhir mati setelah dihancurkan oleh mereka. Raja Manusia Sialan. Pada saat ini, makhluk yang sangat kuat dengan mata yang tajam melihat Lin Fan saat nadanya berubah kasar. Ketika makhluk yang sangat kuat lainnya dan para dewa iblis mendengar ucapan ini, kepala mereka juga berubah merah. Raja Manusia Sialan adalah eksistensi mereka yang paling dibenci di antara semua orang di luar sana. Kembali ketika item legendaris menyembur keluar, Raja Manusia Sialan ini telah mengambil keuntungan besar dari mereka dengan mencuri semuanya di sana. Mereka tidak sabar untuk dapat membunuh Raja Manusia Sialan ini dengan kejam. Namun, mereka tidak berhasil melacak lokasi Raja Manusia Keparat ini sepanjang waktu. Siapa yang mengira bahwa Raja Manusia Keparat itu benar-benar akan muncul di sini? Meskipun kau bisa memilih untuk menapaki jalan surga, kau akhirnya melangkah ke pintu neraka yang tertutup. Beraninya kau muncul di sini, Raja Manusia Keparat. Dewa Iblis Wabah dari ras kuno memiliki ekspresi marah di wajahnya saat ia berteriak. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh kabut hijau tebal. Ini adalah keterampilan mistik wabah. Bahkan jika itu adalah makhluk yang sangat kuat, mereka harus menghadapi kekuatan korosif dengan perhatian penuh mereka. Ini adalah Dewa Iblis yang sangat tangguh. Pada saat ini, Dewa Iblis bukan satu-satunya yang menonjol. Semua makhluk paling kuat lainnya juga telah mengarahkan pandangan mereka pada Lin Fan. Ketika Lin Fan melihat situasi ini, pikiran pertama dalam benaknya adalah untuk berdiri di sana dan bertengkar kembali dengan makhluk-makhluk paling kuat ini dan Dewa Iblis. Namun, tepat pada saat ini, permaisuri air api melindungi Lin Fan di belakangnya. Dia adalah seseorang yang termasuk dalam permaisuri Anda. Apa yang kalian pikirkan? Nada bicara permaisuri air api itu sombong dan wajahnya mengesankan. Melawan begitu banyak makhluk yang sangat kuat, dia sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Makhluk-makhluk yang sangat kuat yang hadir mengerutkan kening, permaisuri air api, jangan berpikir bahwa Anda dapat menutupi manusia ini hanya karena kekuatan Anda yang luar biasa. Satu-satunya cara kita bisa melepaskannya adalah jika Anda dapat membuatnya mengeluarkan barang-barang legendaris itu. Kata Dewa Iblis Wabah. Itu benar, jika kita semua menyerang bersama, apakah Anda pikir Anda dapat membela manusia ini sendirian? Kata Tuan Tua Ras Bulan, siapapun yang ingin membunuh Raja Manusia itu sedang melawan saya. Tepat pada saat ini, kekosongan meledak saat sosok tirani muncul di depan masa.
Orang bijak agung. Ketika Lin Fan melihat sosok itu, hatinya melonjak kegirangan. Seberkas cahaya melesat saat sang bijak agung muncul dengan baju zirahnya yang tak tertandingi, membawa watak yang luar biasa dan semangat tempur yang membara. Berdiri di samping Lin Fan, tatapannya menyapu semua makhluk paling kuat yang hadir. Siapa yang ingin mencoba bersamaku? Sang bijak agung bertanya dengan nada mendominasi sebelum menatap Lin Fan. Aku pergi mencarimu, tetapi aku tidak dapat menemukan siapapun. Ternyata permaisuri air api telah membawamu ke sini lebih awal. Lin Fan tersenyum lebar. Dia tahu bahwa jika ada sesuatu yang sepenting itu, sang bijak agung pasti tidak akan melupakannya. Di sisi lain, permaisuri air api menatap Lin Fan dengan tatapan heran. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Lin Fan akan begitu akrab dengan sang bijak agung. Sang bijak agung, apakah ini baju zirah perangmu? Lin Fan menatap baju zirah perang hitam yang dikenakan sang bijak agung dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Melalui baju zirah perang hitam ini, Lin Fan dapat merasakan niat pertempuran yang tak terbatas seolah-olah dapat merobek seluruh cakrawala. Niat pertempuran ini tidak terbatas dan merupakan sesuatu yang sama sekali tidak tertandingi. Setelah mengenakan baju zirah perang, kekuatan sang bijak agung dapat dikatakan telah meningkat setengah dari apa yang awalnya dimilikinya, mendorongnya langsung ke eselon atas di antara jajaran makhluk paling kuat. Ya, sang bijak agung menganggukkan kepalanya. Dia telah lama menyebarkan baju zirah perang ini ke berbagai dunia pada zaman yang tak terhitung jumlahnya yang lalu. Itu karena ketika dia mengenakan baju zirah perang ini, dia bukan lagi sang bijak agung yang cinta damai. Sebagai gantinya, dia adalah sang bijak agung yang paling pantang menyerah yang berduel dengan langit dan bumi. Sage Agung, kau ingin melindungi manusia ini juga. Banyak makhluk paling kuat yang hadir tidak menyingkirkan keinginan mereka untuk mengalahkan Lin Fan hanya karena Sage Agung telah tiba. Mereka hanya bisa merasakan bahwa keadaan mulai menjadi lebih merepotkan dengan Sage Agung yang memihak manusia. Hahaha, tidak kusangka kau akan tiba di sini bersama permaisuri air api, sobat kecil. Itu membuatku lebih mudah menemukanmu. Pada saat ini, sebuah suara yang sangat kuat menggelegar dari kejauhan. Boom! Suara ini seperti petir yang mengguncang kondisi mental banyak makhluk paling kuat yang hadir. Semua wajah mereka kemudian berubah bersamaan dalam sekejap. Ketika Dewa Iblis dari ras kuno mendengar suara ini, wajah mereka berubah drastis seolah-olah mereka menyimpan kebencian yang besar di dalam diri mereka. Kekuatan ekstrim merobek kehampaan dan menghancurkan penghalang kehampaan itu sendiri. Oh, itu saudara Pangu. Ketika Lin Fan melihat siapa itu, hatinya melonjak kegirangan sekali lagi. Begitulah seharusnya semuanya. Dia adalah seseorang yang didukung oleh banyak orang. Saat Dewa Iblis Pangu muncul, sisi makhluk paling kuat menjadi sunyi senyap. Di antara banyak makhluk paling kuat, kekuatan Dewa Iblis Pangu secara terbuka dikenal sebagai nomor satu, sehingga tidak ada yang bisa menghalangi jalannya sama sekali. Dan sekarang Dewa Iblis Pangu ternyata sangat akrab dengan Lin Fan, situasinya tentu saja berubah. Alis permaisuri air api berkerut. Tidak disangka bahwa orang ini tidak hanya mengenal Sage Agung, tetapi juga berteman dengan Dewa Iblis Pangu. Ini sungguh sesuatu yang tidak akan pernah ia duga. Semuanya, tolong tunjukkan aku sedikit wajah di sini. Sekarang setelah rahasia terakhir hampir terbuka, aku harap kalian semua bisa lebih murah hati. Dewa Iblis Pangu berkomentar, wajah semua makhluk paling kuat yang hadir berubah. Akhirnya, mereka hanya bisa menganggukkan kepala tanda setuju. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, apalagi yang bisa mereka lakukan? Ketika Dewa Iblis Pangu berbicara untuknya, mereka tidak bisa memilih untuk tidak memberinya wajah, bukan? Dan, jika mereka benar-benar bertarung, pasti akan ada luka yang harus diderita. Tidak hanya itu, manusia ini sangat licik. Saat itu, tidak akan ada kepastian lagi siapa yang akan kalah. Ini terutama jika seseorang memperhitungkan Dewa Iblis Pangu, yang kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan secara langsung. Ini adalah representasi dari apa artinya ketika kekuatan seseorang mencapai keadaan ekstrim. Kalau begitu, lupakan saja. Akhirnya, semua makhluk paling kuat hanya bisa membiarkannya begitu saja. Namun, Lin Fan masih bisa merasakan beberapa masalah dari tatapan mereka. Siapa yang tahu jika mereka mungkin memanfaatkan kesempatan untuk membunuhnya setelah memasuki tempat rahasia itu. Namun, Lin Fan sama sekali tidak takut akan hal ini. Setelah memasuki tempat rahasia itu,
belum bisa dipastikan siapa yang akan mati. Saat ini, dia lebih peduli dengan apa sebenarnya yang disembunyikan oleh kedua gerbang batu itu. Itulah sesuatu yang membuatnya sangat penasaran. Mungkin, dia baru akan mengetahui rahasia di dalamnya setelah memasukinya pada akhirnya. Bab 960, Hidup di Tanah Rahasia selama ini. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Huhwehu. Terhadap semua makhluk yang sangat kuat ini, Lin Fan masih sangat memandang mereka dengan jijik. Saat Dewa Iblis Pangu tiba, mereka semua meringkuk seperti anjing. Jika mereka setidaknya berdiri dan melawan, Lin Fan setidaknya bisa menganggap mereka sebagai orang-orang yang memiliki tulang punggung. Tapi sekarang, yang bisa dia lakukan hanyalah mengejek mereka dengan, Huhwehu. Kakak Pangu, apa sebenarnya dua gerbang batu ini? Karena permaisuri air api menolak untuk mengatakan apapun, Lin Fan hanya bisa bertanya kepada Dewa Iblis Pangu saat itu. Lagi pula, pengetahuan Dewa Iblis Pangu tidak akan kalah dengan pengetahuan permaisuri air api. Kedua gerbang batu ini sudah ada sejak lama. Bahkan jika itu kita belum hidup lebih lama dari kedua gerbang batu ini. Dulu, kita sudah tahu keberadaan kedua gerbang batu ini. Namun, kita tidak pernah berhasil menemukan apa yang ada di baliknya. Dulu ketika kita pertama kali terbangun di era ini, sebuah pesan muncul di benak semua makhluk yang sangat kuat. Jika kita ingin melampaui batas, kita harus melewati gerbang batu ini. Gerbang batu yang belum pernah terbuka sebelumnya ini akan terbuka saat ini. Mengenai apa yang ada di baliknya, tidak seorang pun dari kita yang tahu lebih baik. Dewa Iblis Pangu menjawab. Ketika Lin Fan mendengar semua yang dikatakan Dewa Iblis Pangu, rasa ingin tahunya terusik. Apakah benar-benar ada dewa atau sesuatu di baliknya? Mungkin, mereka hanya akan menemukan apa yang ada di dalamnya setelah memasuki gerbang batu ini. Berderit. Pada saat ini, suara keras menggelegar. Rantai dewa tebal yang melilit gerbang batu mulai bergeser. Setiap kali bergeser, seolah-olah seluruh dunia runtuh. Gul, Lin Fan menelan ludahnya karena dia sedikit gugup saat ini. Terhadap keberadaan yang tidak dikenal ini, dia harus menjaga hati yang waspada. Hati-hati sekarang, gerbang batu akan segera terbuka. Dewa Iblis Pangu berteriak. Baik itu makhluk yang sangat kuat atau Dewa Iblis, mereka semua memusatkan perhatian pada gerbang batu itu dengan hati-hati. Rantai dewa mulai bergerak dan secara bertahap menghilang dari gerbang batu. Saat mereka menghilang, ada gelombang kejut raksasa yang dipancarkan dari gerbang batu yang tersegel itu. Gelombang kejut yang luar biasa ini melonjak langsung ke langit, mengguncang makhluk yang sangat kuat sehingga mereka tersandung ke belakang. Kekuatan yang luar biasa, hati Lin Fan sedikit tenggelam, memikirkan bahwa bahkan sepasang gerbang saja dapat menggunakan kekuatan seperti itu. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak terbayangkan. Berderit, pintu-pintu yang awalnya tidak dapat dibuka itu tiba-tiba bergetar. Tampaknya ada debu yang tak berujung yang terkumpul di atasnya, sehingga getaran tunggal pada tingkat ini tampaknya membuat seluruh dunia runtuh. Hanya dengan satu retakan yang terbuka, orang sudah bisa merasakan aura yang merembes keluar dari balik gerbang batu itu. Korosif, kuno, dan dalam. Berderit, berderit. Hanya dalam waktu sesingkat itu, gerbang batu itu terbuka lebar. Hal-hal tak dikenal yang menghadapi mereka terkadang gelap gulita seperti sungai galaksi dan layar cahaya di waktu lain. Telah terbuka, masuklah. Banyak makhluk yang sangat kuat tidak menunggu lebih lama lagi saat mereka berubah menjadi garis-garis cahaya dan langsung masuk ke dalam kehampaan yang tak berujung. Menembus gerbang batu itu, mereka memasuki pemandangan tanah yang belum dipetakan ini. Mari kita maju juga, Dewa Iblis Pangu berkata, jaga dirimu di dalam. Permaisuri air api memandang Lin Fan sambil berkata, ya, kamu juga. Lin Fan menjawab, pada saat itu, ribuan garis cahaya melesat menuju gerbang batu tersebut. Seketika, hanya ada keheningan di luar gerbang batu, keheningan yang tak tertandingi. Tidak seorang pun tahu apa yang ada di balik gerbang batu ini. Saat mereka memasuki gerbang batu tersebut, Lin Fan membuka matanya lebar-lebar. Lingkungan di sekitarnya selebar lorong. Dia mencoba mencari jejak Pangu, permaisuri air api, dan orang bijak agung, tetapi dia tidak dapat menemukan satu pun dari mereka. Sebenarnya tempat apa ini? Lin Fan bingung. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya melihat secercah cahaya. Itu pintu keluarnya. Tanpa ragu,
Lin Fan meningkatkan kecepatannya saat dia bergerak menuju secercah cahaya itu. Pada saat dia membuka matanya lagi, pemandangan di sekitarnya membuatnya benar-benar bingung. Di mana ini? Ada lembah dan gunung di sekelilingnya. Namun, ada gunung berapi lava seperti yang ada di neraka, dan dataran bersalju seperti di wilayah kutub. Tidak hanya itu, bahkan ada tanah yang dalam dan tak berujung. Sekali pandang dan ada 4 lingkungan berbeda yang terlihat. Pada saat yang sama, tidak ada seorang pun di sekitarnya. Bahkan ketika Lin Fan mengirimkan kesadarannya, dia bertemu dengan semacam perlawanan karena kesadarannya tidak dapat meluas lebih jauh. Apa sebenarnya yang terjadi dengan ini? Lin Fan sangat ingin tahu lebih dari apapun di dalam hatinya. Dia kemudian berkeliaran di mana-mana tanpa tujuan untuk mencoba mencari. Di mana harta karun itu? Barang-barang legendaris, apapun yang menyangkut masalah transendensi. Tidak ada satupun dari itu yang ada. Lin Fan merasa seolah-olah dia telah ditipu oleh orang lain saat ini. Setelah sekian lama, dia bahkan tidak tahu kemana dia pergi. Namun tiba-tiba, seekor binatang buas melolong keluar dari bawah tanah. Ini adalah binatang buas yang belum pernah dilihat Lin Fan sebelumnya. Ada 3 kepala, yang masing-masing tampak terbakar dengan api yang mengamuk yang lebih merah dari apapun. Ketiga pasang mata ungu yang dimilikinya mengeluarkan ekspresi yang sangat ganas. Keadaan surgawi tingkat 8. Astaga, tidak kusangka ada makhluk acak yang memiliki kekuatan seperti itu. Lin Fan terkejut karena merasa bahwa semuanya terlalu tidak masuk akal. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Tepat saat Lin Fan masih tenggelam dalam pikirannya, seluruh tanah mulai bergetar saat lebih banyak binatang buas mulai merangkak keluar dari bawah tanah. Padat dan berkelompok, luas dan tak terbatas. Jumlah mereka terlalu banyak untuk dihitung. Persetan dengan hidupku, ini hanya tanah rahasia yang berdarah, bukan? Apakah perlu membuatnya seburuk ini? Lin Fan tiba-tiba menyadari bahwa di antara binatang-binatang ini, banyak yang berada di tingkat surgawi ilahi tingkat 10. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana binatang-binatang biasa bisa sekuat ini? Dan tepat saat Lin Fan hendak menyerang dan menekan binatang-binatang ini, dia melihat binatang terkuat dari semuanya menundukkan kepala besarnya dan bersujud di hadapan Lin Fan. Apa artinya ini? Kau membiarkanku berdiri di atasmu. Lin Fan bingung. Apakah ini yang ingin disiratkan oleh binatang itu? Dan yang mengejutkan Lin Fan, binatang itu menganggukkan kepalanya. Pada saat ini, Lin Fan diliputi kegembiraan. Memikirkan bahwa binatang-binatang ini benar-benar mengerti bahasanya dan akan membiarkannya berdiri di atas kepala mereka. Itu aneh. Dengan satu lompatan, Lin Fan mendarat di kepala binatang itu. Tidak terlalu buruk, katanya sambil menepuk kepala binatang itu. Raung, binatang itu meraung dengan marah, menunjukkan kesetiaannya. Ledakan, ledakan, pasukan binatang besar berbaris maju, menyebabkan seluruh tanah bergetar karena kekuatan mereka. Lin Fan tidak tahu kemana binatang-binatang ini membawanya. Namun, hatinya masih dipenuhi dengan kegembiraan. Mungkinkah binatang buas ini menyadari bahwa dia terlalu tampan, dan dengan demikian memutuskan untuk membawanya pergi mencari harta karun? Selain penjelasan ini, Lin Fan benar-benar tidak dapat memikirkan hal lain. Lama kemudian, Lin Fan hampir tertidur saat itu ketika tiba-tiba, seluruh area bergetar seolah-olah ada pertempuran yang terjadi di dekatnya. Dia membuka matanya lebar-lebar dan melihat ke kejauhan, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi di depan. Ada sekelompok pria dan wanita yang berpakaian elegan dan melayang di kehampaan tanpa suara. Salah satu pria memegang pedang panjang di tangannya dan melesat keluar dengan pedang kehendak yang deras, membunuh semua binatang buas di depan matanya. Dia kemudian meraihnya dengan jari-jari yang terentang, dan satu persatu, pecahan kristal terbang keluar dari tubuh binatang buas ini ke tangannya. Kekuatan roh api yang diperoleh dari binatang api abisal bumi ini memang berguna. Selama kita dapat membunuh 10.000 dari mereka, kita dapat mengolah pil roh api. Pria itu tampan dan memiliki watak yang luar biasa. Selamat, kakak senior, tanah rahasia ini telah ada sejak lama. Di dalamnya ada banyak harta dan barang berharga yang tertinggal. Kali ini, alasan mengapa kita dapat memasuki tanah rahasia ini adalah semua berkat kakak senior. Salah satu gadis memujinya dengan hormat. Jangan khawatir, tempat rahasia ini sudah lama disapu bersih oleh makhluk maha kuasa berkali-kali. Saat ini, benda-benda yang tersisa hanyalah benda-benda biasa. Namun, meskipun benda-benda itu biasa saja,
benda-benda itu sudah lebih dari cukup untuk kita manfaatkan. Jawab pria itu. Kakak senior, rumor mengatakan bahwa tempat ini diciptakan oleh tubuh Dewa Surgawi Xin Feng setelah dia jatuh. Aku ingin tahu makhluk maha kuasa mana yang berhasil mendapatkan hati Dewa Surgawi. Semua ini hanyalah rumor tak berdasar. Penguasa surgawi bagaikan makhluk tak berjejak yang bahkan tidak tercatat dalam sekte kita. Jika ini adalah tanah rahasia yang benar-benar diciptakan dengan tubuh penguasa surgawi setelah kejatuhannya, apakah menurutmu akan ada kesempatan bagi orang-orang seperti kita untuk masuk dan mendapatkan sesuatu dari sana? Makhluk maha kuasa pada masa itu pasti sudah lama mengambil semuanya untuk diri mereka sendiri. Mari kita fokus saja untuk membunuh binatang api abisal bumi ini. Terlalu banyak sekte yang berhasil masuk ke sini kali ini. Jika kita membuang-buang waktu, kita mungkin tidak akan bisa mendapatkan apapun. Pria itu melanjutkan, tampaknya ada lebih banyak binatang api abisal bumi yang datang ke arah kita dari kejauhan. Sungguh, dunia benar-benar memberi kita apapun yang kurang dari kita.